sehat untuk kita semua. Saya akan menyapa dulu ibu-ibu yang ikut webinar ini melalui fasilitas Zoom. Horas Inang semuanya? Ya. Peserta yang ada di Gereja Reformanda juga. Horas Inang sekali lagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Inang Sintua Agnes Tambunan Boru Sitompul yang memandu acara kita untuk beberapa waktu ke depan. Dan secara kebetulan juga saya saat ini adalah Ketua Seksi Perempuan HKBP Bandung Reformanda. Salam kenal untuk kita semua. Dan hari ini yang menjadi host kita adalah Amang Sintua Ganda Sirait. Mari kita beri tepukan. Dan host kita adalah Ibu adik kita Lamtiar Nababan. Baiklah, yang kami kasihi Amang Preses Distrik 18, Amang Pendeta Pahala Sitorus beserta Inang, Amang Pendeta Rory Sibarani dan para pendeta yang lainnya beserta Inang, Horas, dan Inang Ketua PPD kami yang cantik, Inang Keti Huta Barat Boru Huta Soit, beserta seluruh pengurus PPD Jabar Distrik 18 Jabar Tengdie, dan seluruh ibu-ibu tangguh yang mengikuti acara ini dari 3 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik ibu-ibu yang mengikuti dari gereja masing-masing dan juga ibu-ibu yang sudah berada bersama kami di sini. Horas, selamat datang untuk semuanya di acara webinar ini. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, yang memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di sini semua dalam mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdie dengan mengusung tema Perempuan Tangguh di Era Perubahan. Kita tepuk tangan yang meriah. Kiranya acara kita hari ini boleh berlangsung dengan penuh sukacita dan semua perempuan yang mengikuti acara ini boleh mendapatkan energi baru seperti ponsel yang baru di-charge. Ya. Ada beberapa hal penting yang mesti kita dengarkan yang saya sampaikan sekarang. Selama acara berlangsung, kami mohon untuk ibu-ibu yang mengikuti acara ini dengan online agar kiranya menonaktifkan mikrofonnya agar kita bisa mengikuti acara ini dengan jelas dan baik. Dan bagi ibu-ibu yang mengikuti acara webinar ini yang ada di gereja, tetap mengikuti dengan prokes yang berlaku, yaitu mengenakan masker selama berada di dalam gereja dan duduk pada tempat duduk yang sudah sesuai dengan nomor yang dimilikinya. Dan panitia juga menyiapkan beberapa giveaway, pasti senang ya, giveaway yang sangat menarik. Saya tidak bisa menyampaikannya apa itu giveaway-nya, tapi pasti menarik. Dan juga selepas nanti webinar kita ada juga undian, beberapa hadiah yang diundi, yang ibu-ibu sudah membeli kuponnya tadi di depan. Baiklah, tanpa memanjang lebar, kita akan buka acara ini dengan ibadah pembuka yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Rory Sibarani, Pendeta Resort HKBP Bandung Reformanda. Kepada Amang Pendeta kami persilakan. Horas mak dihita saluhuna. Horas. Untuk semua kita yang boleh hadir pada hari ini, mari kita memasuki doa pribadi. Kita berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, khususnya kaum perempuan yang datang dari berbagai gereja dan yang ikut serta secara online di tempat masing-masing,
Selamat siang dan selamat bergabung pada kegiatan webinar Persekutuan Parokuan Distrik yang kita selenggarakan hari ini. Hari ini adalah hari yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Sungguh karena anugerah Tuhanlah, maka kita boleh melaksanakan kegiatan ini. Kita percaya Tuhan berkenan dengan kegiatan ini sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang akan menuntun dan menolong kita melaksanakan kegiatan ini. Marilah kita puji namanya dengan bernyanyi. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih setia, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu buat persekutuan kami yang sangat indah ini. Engkau telah menuntun kami merencanakan kegiatan ini, agar melalui kegiatan ini kami boleh bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan sumber berkat dan keselamatan bagi kami. Anugerahilah kami dengan cinta kasih dan damai sejahtera. Berikan kami hikmat dan kemampuan untuk memulai dan mengikuti webinar ini mulai dari awal hingga akhir. Amin. Kita duduk kembali. Mari Dehita.
tetap pengharapanku. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara khusus untuk seksi parokuan, persekutuan parokuan distrik yang dalam kegiatan webinar hari ini, firman Tuhan yang boleh menyapa kita dari Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16. Seperti ayat yang ada di Almanak HKBP 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara khusus untuk semua parokuan yang ada di distrik ini, satu hal yang akan tetap menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, hal yang akan selalu diuji dalam kehidupan kita ini, yaitu kemampuan kita untuk selalu mampu melihat ke masa depan. Ketika kita masih berani untuk melangkah, sebenarnya itu adalah wujud daripada keberanian kita untuk melihat masa depan. Ketika kita melihat masa depan, pada saat itu juga kita tidak begitu cepat untuk melupakan masa lalu. Kita boleh merencanakan dan bermimpi, bahkan menghayal, bahkan bercita-cita untuk begitu masa depan. Ya, begitu banyak masa depan yang akan kita gapai dan kita akan tetap belajar dengan masa lalu dan tidak akan pernah melupakan masa lalu itu. Saudara-saudara, kita juga meyakini dalam kehidupan kita bahwa semua sudah dipersiapkan. Allah sudah mempersiapkan dalam menapaki masa depan tadi, dalam menggapai dan menjalani masa depan itu, kita percaya bahwa semua sudah dipersiapkan. Dan semua yang Allah persiapkan itu kita yakini adalah untuk membentuk kita, dan sembari kita akan terus mempergumulkan supaya Allah membentuk kita menjadi pribadi yang benar. Karena tidak ada satu orang pun yang mau untuk menjadi pribadi yang tidak benar. Dan kalaupun kita meyakini untuk menjadi seorang pribadi yang benar, kita akan melewati apakah itu suka dan duka. Dan biarlah suka duka itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang benar. Untuk semua kita, secara khusus untuk persekutuan parokuan distrik yang ada di distrik 18 ini. Saat ini kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita persiapkan terlebih dahulu. Saat ini kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita duga. Kita akan memasuki suatu bentuk yang membawa kita kepada keterbatasan yang satu dan keterbatasan yang lain. Ketika kita memasuki satu suasana yang tidak pernah kita persiapkan terlebih dahulu, dengan semua keterbatasan-keterbatasan yang dibawa, kemudian muncul satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah dengan keterbatasan-keterbatasan yang saat ini harus kita hidupi, apakah kita masih menemukan pengharapan itu? Apakah kita masih bisa mencapai masa depan dan pengharapan itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika ranting melekat, maka ada asupan makanan. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ranting, ketika dia melekat, itu akan dibutuhi oleh kepada siapa dia melekat. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, melekat artinya tinggal di dalam dia, seperti firman kita pada hari ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Hati yang kita yakini sebagai pusat pengendali. Semua diawali dari hati. Oleh karena itu setiap pribadi selalu menjaga hati.
Dia tidak akan mau bermain-main dengan hati, dan dia tidak akan mau mengecewakan hati. Hati yang sebagai pusat pengendali ini dikatakan oleh pemazmur, biarlah tinggal tetap di dalam Tuhan. Dari hati akan kelihatan perbuatan dan semua perasaan. Kalau kepada Tuhan hati ini melekat, tentunya itulah yang mewarnai kehidupan kita. Hati yang melekat akan diluputkan Tuhan, dibentengi Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu kita sangat fokus dengan hati ini. Karena kalau pemazmur mengatakan hati yang melekat kepada Tuhan, ada hal-hal yang akan kita lihat dan dinyatakan dalam kehidupan kita ini. Diluputkan, dibentengi dari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kembali kepada kita mau serahkan hati ini kepada siapa? Hati yang melekat, tentunya hati yang tidak jauh dari Tuhan dan tinggal selalu. Ketika hati yang melekat dan tinggal selalu, tentunya ada suara yang akan kedengaran dari hati yang melekat ini. Suara yang akan kita yakini dijawab, penyertaannya yang selalu dan selalu merasakan berkat-berkat itu. Itu ayat 16 tadi itu. Panjang umur dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Marilah ibu-ibu di sini secara khusus selalu memelihara hati itu. Jangan pernah mempermainkan hati itu dan selalulah pelihara hati itu. Karena hati itu adalah milik Tuhan dan biarlah Tuhan yang selalu memelihara hati kita sehingga luapan hati ini adalah ucapan syukur dan kemudian kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pada siang menjelang sore hari ini kami boleh bersekutu Tuhan di rumah-Mu ini dalam satu kegiatan persekutuan para puan distrik, webinar Tuhan yang akan memperlengkapi kami, memperlengkapi ibu-ibu kami Tuhan sebagai ibu yang tangguh menghadapi masa-masa sulit ini. Melalui Bapak Perlindungan Marpaung yang akan membenahi ini, yang akan membekali ini. Biarlah acara ini Tuhan menjadi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, ketika Engkau menyukai dan selalu menginginkan kami untuk memperlengkapi kehidupan kami ini dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Kita bernyanyi kembali sambil mengumpulkan persembahan kita.
kehendak-Mu kami cari. ingin turut maksud-Mu. Kita berdiri. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita bersama dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Terima kasih Amang Pendeta Rory Sibarani yang sudah membawakan firman dalam ibadah pembuka. Kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon ibu-ibu semua untuk berdiri, kita semua di sini dengan sikap sempurna. Lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Inang Dona Hutauruk Boru. Dona Hutajulu Boru Hutauruk. Kita boleh tepuk tangan. Selanjutnya, kaum bapak boleh silakan duduk. Ibu-ibu tetap berdiri. Kita akan menyanyikan himne perempuan. Silakan Inang.
kasih Inang Dona. Terima kasih Inang Dona. Tadi dulu baru Tauruk. Selanjutnya, kok kayak dingin ya? Kita tepuk tangan dulu deh sekali ya. Ya, juga Inang yang ada yang sudah mengikuti secara Zoom. Ayo, berikan senyuman yang terbaik. Ya, terima kasih. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PPD Distrik 18 Jabar Tengdi kepada Inang Kety Huta Barat Boru Tasoid. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Horas. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dalam Tuhan, Amang Preses, beserta Inang, perangkat distrik, para pendeta, dan pelayan penuh waktu, serta yang saya cintai, saya kasihi, semua pengurus PPD, para ketua SPH dan pengurus SPH, Inang yang kami undang secara khusus, dan semua perempuan yang ada di dalam wadah pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Puji Tuhan, kita sudah diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam acara webinar pemberdayaan perempuan distrik, karena sesuai dengan tahun pelayanan HKBP 2021, yaitu tahun pemberdayaan. Walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19, ternyata tidak menyurutkan semangat kita. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini, walaupun harus dilakukan secara semi-virtual. Tentunya harapan kita ke depan, semua perempuan yang ada di Distrik 18 Jabar Tengdi yang kita cintai ini, mampu menghadapi tantangan, seperti judul webinar kita saat ini, Perempuan Tangguh di Era Perubahan. Terima kasih kepada narasumber kami, Amang Parlindungan Marpaung, sebagai motivator yang sudah menyediakan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa padat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Amang dan keluarga. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort Bandung Tengah, Reformanda, Amang Pendeta Rory Sibarani, Punguan Parhalado, tim IT Amang Sintua Ganda Sirait, beserta tim, Ketua SPH Inang Sintua Agnes Sitompo, sebagai Ketua Perempuan Tuan Rumah, dan semua jemaat HKBP Reformanda yang sudah dengan rela hati menyediakan tempat dan semua peralatan IT-nya untuk bisa kita nikmati saat ini. Mungkin dalam penerimaan kami ada berbagai hal yang kurang, kami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Terima kasih Inang Ketua PPD, Inang Kety Huta Barat. The last but not least, sebagai sambutan terakhir, kita akan mendengarkan sepatah kata sekapur siri dari Amang Preses Distrik 18 Jabar Tengdi kepada Amang Pendeta Pahala Sitorus. Kami persilakan. Sepertinya kalau saya tidak buka masker tidak bisa melihat semuanya. Horas. Ya, saya akan sapa dulu semua yang sedang mengikuti melalui live streaming. Horas. Yang mana Kerawang? Kerawang mana? Horas Kerawang. Suaranya mana Kerawang? Cikampek. Wah, semuanya ya. Molodang pe husapa musudia kamang kainang na tongon mengikuti online. Ya, salam kami dari Bandung Reformanda. Tuhan memberkati kita semuanya. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 April 2021, pasti adalah sesuatu hari yang bersejarah dan sangat bermakna, bermanfaat buat kita semuanya. Khususnya para puan Distrik 18 Jabar Tengdi yang sudah melakukan segala upaya masa COVID yang begitu sulit ini. Namun kita selalu berusaha yang terbaik. Oleh karena itu saya percaya para puan Distrik 18 Jabar Tengdi tahun 2021 akan semakin lebih baik dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam segala tindak lakunya,
di tengah-tengah gereja, tengah keluarga, tengah masyarakat, dan di tengah pekerjaannya. Satu sisi saya mau katakan seperti ini, Kak Tua Makainang, baik yang mengikuti secara online, dengan mengambil topik perempuan tangguh di era perubahan, itu adalah sesuatu topik yang memang kita harus berubah. Perubahan tidak ada yang abadi. Mau dikatakan perubahan, bahwa perubahan itu akan selalu ada perubahan-perubahan. Sama seperti mode. Mode tidak akan pernah menjadi klasik karena mode selalu akan diperbaiki. Karena itu ternyata pelayanan kita juga perlu berubah. Dan itulah yang akan kita dengarkan pada saat ini. Kiranya webinar kita hari ini membawa sesuatu yang baik dan menjadi berkat buat semuanya. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih buat Bapak Perlindungan Marpaung. Bapak Perlindungan Marpaung sebenarnya buat saya pribadi adalah sesuatu menjadi berkat buat gereja. Kenapa? Ketika kami di Sibolga sebagai preses, Pak Perlindungan Marpaung ini walaupun begitu jauh, 2 kali ya Pak Perlindungan ya, 2 kali datang ke Sibolga, secara khusus satu buat para Naposo Bulung, lalu yang kedua buat kaum ibu perempuan. Jadi sebenarnya alangkah baiknya kalau kita ini, karena Pak Perlindungan adalah orang Bandung, tentu waktunya pasti bisa lebih banyak lagi. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Perlindungan Marpaung. Yang terakhir, saya mau katakan seperti ini, himne perempuan itu, kata akhir dari nyanyian itu yang paling indah. Tingkatkan pelayanan. Itu. Apapun itu yang kita lakukan dalam hubungannya di tengah-tengah pelayanan PPD kita atau SPH kita, sebenarnya satu tujuannya, tingkatkan pelayanan. Deho jokainang holani pe ujungnya. Coba sekali lagi akan tingkatkan pelayanan itu teh molo suara ni parpuat tu bawa dang pasi. Sada dua ya. Itu. Jadi adong do nanang do kono cipta lagui sebenarnya. Kenapa tidak ke bawah dia? Karena memang kita harus selalu apa? Naik, iya. Tingkatkan pelayanan itu kan harus selalu bagaimana? Grafik naik. Jadi kalau PPD, kalau para puan di Huria, kalau SPH tahun ini seperti ini, tahun depan kita seperti ini. Tahun depannya lagi seperti ini. Kalau hidup kita seperti ini saat ini, tahun depannya harus seperti ini. Kalau anak kita seperti ini, tahun depannya seperti ini. Kalau gereja kita seperti ini, tahun depannya seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya Preses HKBP Distrik 18 Jabartidi dengan resmi membuka webinar kita hari ini, Rabu 14 April 2021 dengan topik perempuan tangguh di era perubahan yang bertempat di HKBP Reformanda Resort Bandung Tengah. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati webinar ini. Shalom, horas, horas, horas. Terima kasih Amang Pendeta Pahala itu. Baiklah, tentunya sudah tidak sabar lagi kita ya. Kita acara yang kita tunggu-tunggu. Kita akan masuk dalam puncak acara yaitu seminar kita Perempuan Tangguh di Era Perubahan. Acara ini akan dimoderatori oleh seorang ibu yang luar biasa, energiknya ya. Siapa dia? Kita sambut Ibu Ratna Sitorus Boru Napitupulu. Mari Ibu Ratna. Ibu Ratna ini adalah koordinator pemberdayaan perempuan PPD Distrik 18. Yuk kita berikan semangat kepada ibu yang luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Bu Ratna Sitorus Boru Napitupulu. Silakan Ibu Ratna yang memandu acara 1,5 jam ke depan. Terima kasih Ibu Agnes.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih, karena atas cintanya kita dapat berkumpul di tempat ini, di HKBP Reformanda. Shalom, selamat siang untuk Amang Inang yang telah berkenan hadir di tempat ini. Begitu juga dengan seluruh partisipan yang nonton bareng dari gereja masing-masing, Inang yang mengikuti melalui Zoom, serta yang mengikuti dari YouTube channel PPD Distrik 18 Jabar Tengdiye. Salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Yang kami hormati Ambang Pareses Distrik 18 Jabar Tengdiye, Pendeta Pahala Sitorus dan Inang, seluruh pendeta resort yang berkenan hadir dan Inang, narasumber kami Bapak Perlindungan Marpaung, Ketua PPD Distrik 18 Jabar Tengdiye Ibu Keti Huta Barat Boru Huta Soit, seluruh pengurus PPD serta yang kami kasihi, perwakilan gereja-gereja HKBP yang hadir di Bandung, dan tentunya beberapa tamu undangan kami. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, Amang Paresis, Ibu Ketua PPD, pengurus inti dan koordinator, Pendeta Halomuan Marpaung, Pendeta Agus Siahaan, tentunya tuan rumah yang luar biasa, Pendeta Rory Sibarani, Ibu Wakil Ketua PPD, Situa Jusnita, Ketua SPH HKBP Reformanda, Situa Agnes, dan juga Situa Ganda Sirait beserta tim IT Reformanda, tim IT Distrik 18 Jabar Tengdiye, dan masih banyak lagi yang tidak dapat namanya saya sebutkan satu persatu. Sehingga pada hari yang berbahagia ini acara kita dapat terlaksana dengan baik. Seperti kita ketahui bersama, judul seminar kita adalah Perempuan Tangguh di Era Perubahan. Telah kita rasakan badai COVID-19 telah mengubah wajah dunia, mengubah tatanan serta sendi-sendi kehidupan kita. Kita tidak dapat berlari menghindarinya. Menjadi perempuan tangguh adalah jalan terbaik. Untuk itu saya mengajak kaum perempuan, mari kita ikuti seminar secara seksama. Menjadi perempuan tangguh di era perubahan. Selamat mengikuti seminar. Tuhan Yesus yang Maha Kasih memberkati. Baik, untuk tidak buang-buang waktu lagi, kita akan panggilkan narasumber kita yang luar biasa yang telah menyediakan waktu untuk berbagi bersama kita. Saya sangat bermohon kita mengikuti secara seksama Inang agar dapat bermanfaat untuk kita. Kita sambut Amang Motivator Perlindungan Marpaung. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Cek 23, 24, cek 5. Shalom. Shalom. Baru 5 orang. Shalom. Shalom. Coba yang di Zoom. Kalau saya angkat tangan, semua angkat tangan. Shalom. Ya, semua. Yang di sini juga. Shalom. Shalom. Baik, Inang, kalau saya berteriak shalom, ini khasnya HKBP dalam training. Saya berteriak shalom. Amang juga Amang Inang yang hadir di sini, semua yang di Zoom berteriaknya horas. Kalau saya berteriak horas, jawabannya shalom. Itu saja berputar-putar. Shalom, horas. Khusus untuk ibu kami yang di Zoom, tetap angkat tangan begini ya. Shalom. Jadi begini Amang Inang, ini tekniknya. Kalau saya berbicara dengan Zoom, Inang juga ikut ya, kita sama-sama. Iya, karena kita bukan nonton yang Zoom, kita sama-sama. Iya, kita sama-sama. Jadi kalau saya ngomong sama ibu-ibu kita yang ada di Zoom, Inang di sini juga ikut. Baik, shalom. Horas. Shalom. Baik, kita nyanyi dulu ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Ya, Inang ibu kami yang di Zoom juga kita nyanyi sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Ayo, 1, 2, semua yang di gedung ini harus lebih keras daripada yang di Zoom. Amang, saya itu seperti orang gila di rumah sendirian dengan laptop, dengan Zoom ngomong sendirian, nyanyi sendirian. Tidak apa-apa Inang, pokoknya nyanyi sama. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Sebentar, itu bukan suara perempuan yang tangguh. Suara perempuan yang tangguh, suaranya keras. Coba pakai tepuk tangan semua. 1, 2, iya tepuk tangan semuanya. Yang Inang yang di Zoom, tepuk tangan juga semuanya. Maaf. Itu bukan tepuk tangan perempuan HKBP. Tepuk tangan perempuan HKBP, tepuk tangan dengan keras, walaupun kita pakai masker sambil tersenyum, kiri,
kanan. Ya, ibu kami yang di Zoom, Mamang, saya sendirian di rumah, songon ritik mas songon untuk kiri itu kanan ya, tidak jadi masalah. Di layar webinar bagus sekali kelihatan. Tepuk tangan perempuan HKBP, senyum kiri, senyum kanan, sambil bernyanyi, tepuk tangan sama-sama. Haleluya, 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 puji Tuhan. Keras, haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi sama-sama, keras, lebih cepat, lebih keras. Ibu kami yang di Zoom juga sama-sama, jangan lupa tepuk tangan ya. Lupakan sejenak yang di rumah, dapur dilupakan sejenak ya. Anak kita yang belum pulang dari sekolah, lupakan sejenak. Dari luar lupakan sejenak, nikmati saja. 1, 2 sama-sama, 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Zoom. Zoom, iya. Haleluya, 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 haleluya. Zoom. Iya. Puji Tuhan, Zoom. Puji Tuhan, Zoom. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Baik, Amang Inang, khususnya ibu-ibu kami di sini, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 3 sampai 6. Roma pasal yang ke-3, 5 ayat 5 sampai yang ke-6. Sesudah sekalian, ibu kami di sini saya akan bacakan. Kita malah berbenggah di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita oleh orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ibu kami yang membawa Alkitab di rumah, yang di sini juga ayat ini boleh distabilo, boleh disimpan, boleh dihafal baik-baik. Karena di sini ada bicara tangguh. Saya bacakan lagi dengan ulangi lagi. Inang. Kita malah berbenggah juga dalam kesengsaraan. Jadi kita bermegah bukan karena hamoraun. Kita bermegah bukan karena anak semuanya jadi. Alkitab mengatakan kita bermegah karena penderitaan. Kita bermegah juga di dalam kesengsaraan. Lihat Inang, ada kata-kata bermegah juga. Lihat Inang, ada kata-kata juga. Parlin juga minum kopi. Berarti Parlin juga minum yang lain, itu kan? Parlin dia minum air mineral, juga minum teh. Berarti Parlin minum air mineral, juga minum teh. Baik, jadi kita bermegah karena lasni roha, kita bermegah karena semuanya Tuhan berkati kita, juga parukilon. Jadi Inang, inti menarik di sini, karena kita tahu bahwa justru kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, tahan uji di sini, inilah disebut dengan tangguh. Cukup di situ Inang, sebagai seorang yang tahan uji? Tidak. Kemudian di situ dikatakan bahwa menimbulkan pengharapan, tidak mengecewakan karena Roh Kudus. Nah, ini akan kita ulas panjang lebar selama 1,5 jam ini. Baik, Inang, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami harus melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sumber segala sesuatu. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk ketika kami menghadapi kesengsaraan, parukilon, penderitaan, permasalahan hidup. Kami juga melekat di dalam Tuhan. Karena bersama Tuhan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati pembahasan firman Tuhan melalui metode training hari ini. Supaya roh Tuhan yang berbicara kepada kami yang hadir di HKBP Reformanda ini
juga Engkau yang menghampiri ibu-ibu kami dimanapun mereka berada di dalam Zoom ini. Biar kuasa firman Tuhan itu yang berbicara mengubahkan hidup kami. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom jawabannya Horas. Perempuan tangguh tidak lupa ya. Shalom. Horas. Ibu-ibu kami yang ada di Zoom, kalau saya katakan perempuan, jawabannya begini. Ya, perempuan tangguh. Yang di Zoom begini. Khusus yang di gereja, perempuan jawabnya tangguh, pukul meja. Iya. Tangguh, pukul meja. Iya. Tadi sudah saya cek meja ini kuat untuk dipukul. Nanti ada artinya, Mang Ina. Semakin sering kita pukul meja, semakin tidak terasa sakit. Betul ya, Nang? Semakin kita menghadapi penderitaan, masalah. Semakin masalah itu tidak ada apa-apanya. Ya, jadi kalau saya teriak perempuan, yang di Zoom berteriak tangguh. Yang di sini pukul meja sambil berteriak tangguh. Semakin bagus, semakin besar suaranya, semakin baik. Iya, perempuan! Iya, perempuan! Mulai terasa sakit Nang ya? Iya. Memang kalau mau nyaman dan mau besar itu harus ada sesuatu yang lain. Perempuan! Baik, terima kasih Nang. Saya Perlindungan Marpaung, tadi sudah diperkenalkan dengan cepat. Saya Perlindungan Marpaung. Jadi kalau ditanya dari mana saya berasal, ya saya berasal kelahiran di kota Jambi, besar di kota Jambi. Kemudian saya pindah ke Bandung. Kemudian di Bandung ini saya melanjutkan studi di Fakultas Psikologi Pajajaran sejak tahun 87. Jadi saya berada di Bandung dari tahun 87, saya kelahiran 1968. Jadi mohon maaf di sini kalau ada ibu kami di sini yang sudah layak saya sebut ibu saya. Jadi kita akan sharing bersama-sama. S2 saya ambil dari magister di ITB. Kemudian S2 yang kedua saya ambil dari Master of Arts yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Jadi kalau Inang di Bandung ada di depan Hotel Aquila, ada pastur, ada rumah makan di sana. Nah, di situ ada sekolah tinggi dan beberapa jemaat kita juga mengambil profesi kuliah di sana, tapi tidak menjadi hamba Tuhan, tapi kembali kepada profesi masing-masing. Saya pernah bekerja di berbagai perusahaan, Inang. Saya pernah bekerja di Grup Universal, bekerja di Gunung Sewu Kencana. Terakhir saya menjadi pegawai PT Kereta Api Indonesia. Jadi menjadi pegawai PT Kereta Api Indonesia di usia 45 tahun, setelah 15 tahun menjadi pegawai, saya akhirnya mengundurkan diri untuk mendalami bidang profesi sebagai seorang pembicara publik. Tiap hari memberikan bicara seperti ini, terus memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini. Nah, karena masalah sudah begitu pandemik, sudah tidak bisa lagi kita melakukan sebebas-bebasnya, akhirnya webinar pun menjadi satu pilihan. Dan kita hari ini berwebinar bersama-sama, yaitu sebagian berada di sini, sebagian berada di sana. Suatu kali kadang-kadang saya webinarnya sudah bosan di studio, saya pergi ke Kebun Teh, kemudian saya pergi ke situ Cilonca, ya, saya pergi ke Lembang, ke Kapulaga untuk memberikan pelatihan di sana. Dan saya juga adalah penyiar radio di Radio K-Live yang di Bandung. Dan inilah keluarga besar saya. Jadi kalau saya Marpaung dari Narumonda ya. Saya dari Narumonda. Jadi si opu-opu boleh disuku nomor 3 Marpaung, nomor 10 pitu. Jadi nomor 17, kemudian nyonya rumah Ima Ruti Boru Simanjuntak. Una pelata sukun kenek manang supir ya. Jadi pokoknya nomor 10 hopat hutabulu itu. Jadi kemudian mertua saya itu ada di Bandung ini. Jadi di Bandung ini di Margahayu Raya. Jadi Simanjuntak, Amang Simanjuntak Namarboru Tobing. Itulah keluarga mertua saya. Baik, Inang, anak saya sudah 2. Yang pertama adalah Yosefin Marpaung. Itu saat ini kuliah di semester 4. Kemudian yang kedua adalah Calvin Marpaung di kelas 2 SMA. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari permulaan yang kita sebutkan. Saya mulai dengan satu cerita yang menarik. Ada kamp konsentrasi Jerman. Di kamp konsentrasi Jerman, semua orang mati disiksa oleh yang namanya tentara Jerman. Kemudian
ketika dia berteriak, saudara sekalian, mati di sana, mati di sini, mati di sana, mati di sini. Tapi ada satu orang yang hidup sampai tentara Jerman itu pergi, sampai sekutu itu akhirnya datang dan tawanan Jerman ini, orang Yahudi ini, dia ternyata bisa bertahan sampai selesai. Sementara tawanan Yahudi yang lain mati, dibunuh oleh kekejaman Nazi Jerman yang ada di kamp konsentrasi Jerman tersebut. Kemudian Inang, setelah selesai semua, ditanyalah orang Yahudi yang selamat ini. Apa yang membuat engkau selamat? Makan susah, tidur susah, disiksa, kemudian macam-macam lagi. Itu jawabnya, saya selalu berharap bahwa Jerman pasti menang. Bahwa sekutu pasti menang. Saya selalu berharap suatu kali saya ketemu dengan orang tua saya. Ketemu dengan keluarga saya. Tiap hari setiap ada pesawat lewat, yang ada di kepala saya adalah itu sekutu. Itu sekutu. Dan saya selalu berharap bahwa Tuhan saya memelihara saya. Hidup atau mati, Tuhan tetap memelihara saya. Saudara sekalian, itulah dia membuat dia selamat. Apa yang membuat iman ini kita tangguh? Karena kita mempunyai pengharapan. Orang bisa tidak makan selama 40 hari. Orang bisa tidak minum selama 4 hari. Inang bisa tidak bernafas selama 4 menit. Tapi tidak satu detik pun orang bisa hidup tanpa pengharapan. Jadi ini membuat ada beberapa orang-orang saudara kita yang harus kita doakan terus. Karena dia kena COVID-19. Ada isolasi mandiri. Ada di rumah sakit. Tapi satu hal yang meningkatkan imun dia untuk melawan itu virus. Ternyata dia punya pengharapan. Dan pengharapan itulah Inang yang membuat kita semakin tangguh. Nah, ini yang kita bahas tadi. Kalau kita perhatikan apa kata-katanya bagus sekali. Di sana ada yang kuning. Ya, yang kuning. Kalau kita lihat ada pengharapan. Jadi dimulai dari mana Inang? Juga pengharapan. Kita sudah jelaskan tadi, juga permasalahan, juga kebahagiaan, juga pengharapan. Mari kita lihat urutannya yang bagus sekali di dalam ayat yang kita baca nih. Ada kesengsaraan, berarti ada masalah. Musa di dalam Mazmur mengatakan, hidup kami 70 tahun. Dan kalau kami kuat 80 tahun. Yang kebahagiaannya, dang didok disi Hamoraon, dang didok Habagabeon, dang didok Hasangapon. Yang kebahagiaannya adalah penderitaan. Tidak ada di dalam tertulis di Alkitab, kalau ikut Tuhan pasti langit selalu biru. Tidak ada. Tidak ada tulis di Alkitab, kalau ikut Tuhan pasti anak-anak akan sukses. Tidak ada tulis di Alkitab, kalau ikut Tuhan pasti kita sehat walafiat. Tidak ada. Tapi janji Tuhan, ikut Tuhan pasti disertai. Nah, Inang kita lihat di sana ternyata habis kesengsaraan baru menimbulkan ketekunan. Ada di antara Inang di sini yang mungkin karena sesuatu dan hal, nama juga kita manusia, harus dicek di tekanan darah, ternyata kita masuk kategori tekanan darah tinggi. Karena tekanan darah tinggi, makanya kita tekun makan obat. Karena ya Inang ini sudah kena kolesterol. Salah satu caranya mengobatin menurunkan kolesterol, jangan hanya makan obat terus. Rubah gaya hidup. Iya, Sonari kalau punya waktu sempatkanlah jalan kaki santai, pakai masker, keliling rumah, kira-kira 30 menit. Akhirnya Inang bisa terkendali kolesterolnya. Dan apa terjadi? Karena tekun. Izinkan saya mengatakan, karena ada masalah, makanya tekun. Kalau tidak ada masalah, mungkin kita tidak tekun. Iya, karena ada masalah dengan anak, maka seorang ibu dia tekun tiap hari berdoa. Karena ada masalah dengan bapak, maka tiap hari berdoa. Karena ada ketekunan. Jadi tidak ada tertulis karena kebahagiaan, maka kita tekun. Firman Tuhan jelas mengatakan ini. Yang ketiga adalah baru ketekunan menimbulkan tahan uji. Ini urutannya. Jadi baru ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, urutan-urutan firman Tuhan ini jelas tidak ada di kamus psikologi yang saya pelajari selama 6 tahun. Enggak ada. Jadi urutannya jelas. Nah, ada kesengsaraan, ada parukilon, ada masalah, ada ini, baru tahan uji. Sudah tahan uji, kenapa bisa saya tahan uji? Ada pengharapan. Nah, pertanyaannya Inang, kenapa ada pengharapan?
Itu kan yang penting firman Tuhan lebih luas. Karena ada Roh Kudus yang tidak mengecewakan. Inilah pengharapan kita. Inang, izinkan saya mengatakan, pengharapan kita bukan anak masuk kuliah. Pengharapan kita bukan sehat-sehat. Pengharapan kita yang penting bukanlah saya bisa hari tua yang gembira. Pengharapan kita yang penting adalah yang paling utama yang baru kita rayakan. Yaitu bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita, dia bangkit bagi dosa-dosa kita, dan dia berada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Pengharapan kita adalah bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus. Itu pengharapan kita. Amin. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang sekedar menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan, dia juga memelihara ciptaannya sambil menunggu kita pulang bersama dia di sana. Sehingga baik sakit, baik kuat, baik lemah, baik apapun, kita punya pengharapan. Kristus yang sudah naik ke surga, dia sudah bersama-sama dengan kita di dalam Roh Kudusnya. Itu yang membuat saya tangguh. Maaf Inang, kalau dalam psikologi, asal kita berteriak, aku bisa, aku luar biasa, aku mantap, maka dia tangguh. Omong kosong. Di Alkitab tidak bilang seperti itu. Lanjutan dari ayat yang dibaca Amang Sibarana tadi bagus sekali. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Inang, kita mau belajar di sini tentang hari ini adalah dunia sudah mengalami perubahan. Coba semuanya tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan dengan keras. Baik, saya mau minta kita semua nyanyi, menari Mau Mere, ya, Mau Mere. Oke. Yang di sini juga nari, yang di Zoom juga nari. Iya. Bagaimana caranya? Kita zoomnya begini, ya. Khusus ibu-ibu kami yang di Zoom. Jadi ada dua versi. Khusus ibu-ibu kami yang di Zoom, nanti kalau diputar, kalau dibilang putar ke kiri, yang di Zoom ya, putar ke kiri, maka Inang angkat tangan kanan sambil duduk, ya, angkat tangan kanan sambil duduk. Coba semua saya lihat angkat tangan kanannya dulu Inang. Iya, angkat tangan kanan sambil duduk. Ini khusus yang di Zoom, ya, khusus di Zoom. Iya. Kemudian apa terjadi Inang? Kemudian yang terjadi adalah kita putar-putar ke kiri. Iya, kita putar-putar ke kiri. Putar ke kanan, maka kita angkat tangan kiri, kemudian kita putar ke kanan. Ya, lihat Inang, yang tangguh harus punya ide baru. Bolo taber yang songono. Putar ke kiri, angkat tangan kiri, songono asing, itu kan? Iya kan? Untuk bisa putar ke kiri harus putar, angkat tangan kanan. Sudah gaji bapak tidak cukup, terus kita hanya mengeluh, dangadong hepeng, putar tangan kanan. Gimana caranya supaya tetap putar itu dapur kita, itu kan? Iya, putar ke kanan, angkat tangan kiri. Iya, khusus Inang Zoom itu yang kita lakukan. Ibu-ibu kami yang ada di gereja ini bangkit berdiri semuanya. Oke. Kita tidak bisa berputar di meja, di kursi kita, tetap seperti tadi. Kita putar ke kiri. Jadi putar ke kiri, angkat tangan kanan, putar ke kiri seperti ini. Putar ke kanan, angkat tangan kiri, putar ke kanan. Ya, siap untuk berubah. Oke, siap. Sebelum kita mulai masuk putar ke kiri, Mau Mere, Yosua kita coba sambil bergoyang. Ibu-ibu kami yang di Zoom, Anda juga bisa goyang-goyang seperti ini dan tinggal lihat bagaimana gerakannya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Sebentar Inang, mohon maaf. Tepuk tangan perempuan bukan begitu. Tepuk tangan dengan keras sambil tersenyum kiri, tersenyum kanan. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Oke, Joshua. Iya, kita lihat Mau Mere. Iya, goyang semuanya. Musiknya kurang keras, ya. Iya, mana goyangnya? Ya. Yang di Zoom hanya gini-gini saja, ya. Iya. Coba semuanya mana? Iya. Musiknya naik sedikit suaranya. Oke. Iya. Terus goyang. Iya, lihat. Angkat tangan kanan. Iya, tangan kanan. Putar ke kiri. Iya, ke kiri. Putarlah ke kiri. Iya. Ke kiri. Iya, ke kiri. Ke kiri. Terus. Kiri manis. Iya. Awas, angkat tangan kiri. Putar ke kanan. Iya, ke kanan.
silakan duduk Inang. Edang Marpesta Hita Sonari. Jadi ya silakan duduk ya. Mar webinar Hita Sonari kan. Takut keterusan nanti Inang ya. Baik, kita lanjut sekarang. Kita lihat Inang. Putar ke kiri. Ale diangkat tangan kiri. Tidak bisa. Perempuan tangguh harus berpikir solusi. Bukan berpikir mengeluh tentang masalah. Itu kan. Putar ke kiri tidak bisa. Pakai hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Itu sebabnya banyak ibu-ibu kami di sini. Kalau bisa menunda beli ini, nanti dulu. Ini dulu penting. Ya, itu kan Inang. Kalau bisa nunda ini dulu yang penting. Maklum pandemik, uang tidak cukup banyak. Ini dulu yang penting. Ya, itu namanya hikmat. Begitu kita paksa, ikon sonon, tidak akan bisa. Jadi kita lihat Inang, dunia ini sudah berubah. Itu sebabnya topik kita bagus sekali. Bahwa dikatakan dunia ini sudah berubah. Perempuan tangguh di era perubahan. Di dalam slide yang saya putarkan, saudara sekalian, di situ ada tertulis ibu kami di sini bahwa dikatakan bahwa yang disebut dengan stability is a myth. Kalau bisa yang ditayangkan adalah slide-nya. Yes, stability is a myth. Hidup ini terus mengalami perubahan. Inang lihat gambar di sana, ada warna hijau, ada warna kuning. Begitulah perputaran kehidupan ini. Ada tulisan dari Dennis Whitley. Dia mengatakan apa? Stability is a myth. Lapatanna. Stabilitas itu adalah sebuah mitos. Jadi dangadong na stabil. Pasti mengalami perubahan. Pandemik ini pun akan berubah. Nah, kalau ibu-ibu di sini pakai masker saya kelihatan. Jadi kalau di dalam pertanyaan AMA, webinar AMA ketika belum pakai masker gampang kelihatan. Ada saja saya lihat bapak-bapak ya, mungkin suami kita ya, usianya tampak masih warna hijau. Tapi bohinya sudah kuning ke arah coklat. Ya, warna wajah yang mendahului usia, gitu kan? Berarti ada perubahan ya. Nah, coba lihat wajah bapak di rumah, apakah betul-betul begini atau sesuai dengan arahan ini. Kita lihat perubahan. Berarti Nang, ada yang menarik di sini. Bahwa yang namanya perubahan itu adalah seperti kehidupan. Lives and down. Ups and down. Turun naik. Turun naik. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang cerah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang merukil, kadang-kadang lasni roha. Turun naik seperti itu. Tapi Nang izinkan saya mengatakan justru tanda bahwa kita masih hidup karena ada turun naik. Bolong sok sudi, matilah kita. Berarti perubahan terus-menerus terjadi. Kemudian kita lihat Enang, contoh-contoh perubahan. Ini contoh seorang ibu muda yang terlalu lama WFH. Lupa pakai sepatu ke kantor. Gak bisa, itu kan? Nah, terlalu lama WFH. Jadi lupa selama ini pakai kantor, pakai sepatu. Jadi perubahan, ya. Semua mengalami perubahan. Berenginang. Ini adalah perempuan, bagi yang menikah tentunya, ini adalah sepatu perempuan, ya sepatu perempuan yang belum menikah. Konon mak, single. Tapi kita lihat perubahan, setelah menikah jadi begini sepatunya. Ya, coba Inang lihat sepatunya sekarang ya, Inang coba lihat yang di Zoom, lihat sepatunya sekarang ya. Nah, kalau dia punya anak satu, sudah begini. Ini punya anak satu. Ini punya anak 2. Ini anaknya sudah 3. Itu kan. Berarti apa? Terjadi perubahan. Semuanya juga berubah. Kita perhatikan, oh ternyata perubahan itu sesuatu yang menyenangkan rupanya, saudara sekalian. Begitu WFH. Sebagian di antara kita, suami kita mungkin yang sedang bekerja, WFH, terutama bulan yang lalu. Artinya apa? Di rumah terus. Ya, Inang pakai baju, pakai dasi, pakai jas, celana pendek, tidak pakai sepatu. Terus demikian, terus demikian. Karena di rumah terus, kebetulan saya training juga atau Serba Jogja. Ya, retail bisnis harus melakukan perubahan. Manekinnya itu adalah seperti ini. Manekin itu patung-patungan bajunya. S, M, L, XL. Tapi setelah terjadi WFH, orang-orang mulai ngantor kembali, saudara sekalian, dibuatlah manekin patung-patungan yang sesuai dengan perubahan. Iya, jadi disesuaikan dengan perubahan. Karena semua orang mengalami
perubahan. Dan kita menikmati perubahan ini. Nah, saya bolak-balik, ini gambar di media sosial. Bolak-balik, berangkat di swab. Cantiknya burung marpaung ini, Nang. Karena terlalu sering di swab gak bisa non, itu kan. Jadi terlalu perubahan. Di mana-mana terjadi perubahan. Makanya saya bilang sama Inang, gak usah pergi-pergi lah naik pesawat atau naik kereta api. Habis kita dicolok-colok, gak bisa non. Ya, di rumah saja lah enak-enak. Ya, Inang. Di rumah saja lah kita melakukan segala sesuatunya. Perubahan itu pasti tidak nyaman. Buat Tardidi di new normal. Kalau Tardidi, kan pakai air percik Inang. Nggak bisa dekat-dekat kan? Bahasa ngonon, Tardidi. Tembak pakai, ya. Yang penting airnya, itu kan? Lihat, dunia ini sudah berubah. Jadi gara-gara pandemik, sudah kami berubah. Saya kurang tahu di Reformanda apa songonon Tardidi? Enggak mungkin ya. Pasti tidak lah, masa ditembak begini kan. Tapi kita bisa lihat demi physical distancing, semua mengalami perubahan. Kita duduk pun mengalami perubahan. Jadi artinya apa di sini? Gara-gara pandemik ini kita berubah total. Saudara sekalian, kalau kita bisa lihat. Ada juga yang seperti ini. Tiap hari webinar. Vicon di sana, Vicon di sini, webinar. Zoom. Golongan darah, GBH, Z, Zoom. Sonari Zoom, Arsogur Zoom. Ya, saudara sekalian, mau tidak mau terjadi perubahan. Mari kita lihat Inang. Apa pelajaran dari pandemik ini? Pelajaran dari pandemik ini, nomor satu adalah ternyata hidup ini singkat. Dulu kita bilang yang meninggal dunia lansia. Sekarang di bawah 50 tahun pun ada yang meninggal dunia. Hidup ini singkat. Pelajaran yang kedua, kalau kita bisa perhatikan Inang, pekerjaan tidak pasti. Jadi ibu-ibu kami di sini yang masih berkarir, yang masih bekerja, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk menjaga profesi kita ini betul-betul. Karena dalam waktu singkat itu bisa berlari kemana-mana. Yang ketiga, ternyata kekuatan keluarga saat ini adalah tabungan. Karena kita tidak tahu kapan pandemik ini berakhir. Jadi cara terbaik kalau ada duit, tabung. Kalau kita bisa lihat, ditabung. Bukan saya mematikan produksi teman-teman kita online. Kalau ibu-ibu kami di sini beli online, itu ada biaya tambahan 3.000, ada biaya transportasi. Itu sendiri sudah biaya. Kenapa tidak masak di rumah? Hemat biaya, tabung. Karena kekuatan kita adalah tabungan. Hari ini tadi saya bicara dengan teman-teman para pemuda tadi pagi dalam seminar Inang. Saya bilang, kalau Anda mau menikah, sonari menikah. Era pandemik, menikah sangat efisien. Alay, adat, gok, dibayar. Itu kan? Tidak perlu pakai gedung-gedung besar, nasi kotak. Ya, semua lebih singkat. Dan tidak perlu menghadati musik, karena adat sudah jalan di sana. Jadi yang terakhir kita bisa lihat, Allah memberikan satu kenikmatan dan kekayaan terbesar kita sekarang. Bukan harta, bukan apa. Kekayaan terbesar kita sekarang adalah Inang, kesehatan. Kalau bapak sakit, batuk di rumah, demam 3 hari di rumah tetap beres. Kalau ibu kami di sini yang 3 hari demam, terkapar begini, bukan COVID, hanya demam saja. Lihatlah rumah, kacau balau. Ya, biang pen, tidak makan. Ya, kita lihat semuanya kacau balau. Jadi bagaimana kesehatan itu terbesar saat ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan Inang, inilah dampak perubahan. Perempuan tangguh di era perubahan. Kita bahas dulu, apa itu perubahan? Perubahan itu Inang adalah mula-mulanya tenang. Tiba-tiba terjadi pandemik. Reaksi kedua mereka adalah syok. Loh, buasa songonon. Dang bu itu adat, dang adong arisan, dang bu itu son, mulai syok. Tetapi pandemik jalan terus. Kita akan buka kebaktian dengan syarat pakai protokol kesehatan dengan benar. Akhirnya mulai bingung. Pakai masker lah, pakai inilah. Dan sonari, Inang, sudah biasa kembali. Sudah normal kembali. Jadi kita bisa melihat terjadi perubahan. Jadi perubahan itu ada di dalam kondisi yang seperti ini. Kalau kita bisa perhatikan. Nah, mari kita masuk Inang. Kalau kita perhatikan di sini. Bahwa apa itu perubahan?
Perubahan bahasa aslinya diambil dari bahasa Prancis yang artinya pohon, artinya yaitu meliuk-liuk. Nah itulah perubahan, meliuk-liuk. Bahasa Inggrisnya change diambil dari bahasa Prancis yang artinya meliuk-liuk. Nah, mengacu kepada pohon anggur. Pohon anggur seperti pohon sirih, meliuk-liuk. Dia terus ditahan di sini, dia meliuk di sana. Tahan di sini, dia meliuk di sini. Tahan di sini, terus mengarah kepada matahari. Itulah arti perubahan. Berarti nang, cara kita menghadapi perubahan persis pohon anggur. Ada masalah, kita menyesuaikan diri. Ada masalah, kita menyesuaikan diri. Ada masalah, kita menyesuaikan diri. Inang lihat, saya mau tanya Inang, kenapa pohon Natalmu dibikin kapas-kapas? Kan pohon Natal ada kapas-kapas. Supaya apa Inang? Supaya cantik. HP di lagu boti, dan ngadong salju-salju. Iya, dibikinlah kapas. Satu-satunya pohon di seluruh Eropa yang 4 musim yang tidak kena musim gugur itu adalah pohon cemara. Pohon cemara ada salju turun. Maka apa terjadi Nang? Dia bengkok ke bawah. Saljunya pun turun. Ada salju turun, dia bengkok ke bawah. Sehingga pohon Natal yang benar itu bukan begini arahnya Nang, ke bawah. Iya, karena kalau dia ada salju, salju begini, ada salju, dia tahan begini, maka dahannya pun akan patah. Maka dia menyesuaikan diri. Maka dia menyesuaikan diri. Siapakah yang tangguh? Mereka yang mampu menyesuaikan diri. Yang tidak tangguh, tidak menyesuaikan diri. Perempuan! Pukul meja itu kan? Nggak lupa baru 15 menit. Ya, sama Inang yang di Zoom, perempuan tangannya begini ya. Sambil berteriak tangguh. Yang di sini, anggu, ale pukul meja sekerasnya. Ya, baik. Perempuan! Iya, shalom! Horas! Iya. Perempuan Horas. Dangi, perempuan itu tangguh. Iya, coba Inang, saya suka permainan ini. Kita akan ulangi lagi permainan ini. Kita pernah jumpa di berbagai tempat, tapi ini permainan perubahan. Karena permainan perubahan, jadi kita ulangi bersama-sama. Supaya kita merasakan. Coba semuanya, Inang yang di ruangan ini, duduk siap, gerak. Yang di Zoom juga Inang, duduk siap, gerak. Iya. Lalu ikutin kata-kata saya. Perubahan. Semua yang di Zoom maupun di gereja ikutin kata-kata saya. Berubah. Ulang lagi. Berubah. Kurang keras. Berubah. Yang di Zoom, kita sama-sama yang di gereja dan di Zoom. Berubah. Tanda bahwa saya masih hidup. Ini prinsip dari John Kotter. Perubahan tanda bahwa kita masih hidup. Napa dua hon? Perubahan selalu tidak nyaman. Nah, ini konsep perubahan Inang. Hanya dua saja. Perubahan tanda bahwa kita masih hidup. Gereja yang mati tidak ada perubahan. Punguan perempuan yang sudah tidak ada kegiatan berarti sudah tidak ada perubahan. Izinkan saya mengatakan, punguan perempuan HKBP kalau tidak berubah, tidak lama lagi akan mati. Hanya cengkolannya saja. Tanda bahwa kita masih hidup, ada apa di sini? Perubahan. Coba Inang yang di gereja bersama-sama, yang di Zoom, yang di dalam ruangan juga sama-sama. Coba lihat wajah temanmu kiri kanan. Iya. Apakah ada perubahan? Tanda bahwa dia masih hidup. Coba lihat. Iya. Ada perubahan ya. Kita lihat di sana. Oke, baik. Mau lihat ya. Nah, saya mau tanya sedikit. Ini saudara-saudara kita sedang membahas ini. Ya, tapi tidak apa-apa kita bahas sekarang. Apa beda takdir dengan nasib? Takdir. Ini bahasa Arab ini. Takdir. Takdir tidak bisa dirubah. Takdir adalah karena kuasa Tuhan. Hidup, mati. Itu adalah takdir. Laki, perempuan. Itu adalah takdir. Dan ada di Bibeli tersurat. Tuhan menciptakan bencong. Dan ada di sini. Jelas ya. Adam dan Hawa. Dan Adam dohor ucok. Dan songoni. Adam dohor Hawa. Baik, berarti takdir dari Tuhan dan tidak bisa berubah. Saya mau tanya Inang. Mau tanya dulu. Suamimu, bagi yang ada suami.
itu takdir atau nasib? Coba tanya, jawab. Suami itu takdir atau nasib? Ayo, jawab. Ya? Suamimu, halo teman-teman, ini yang di Zoom ya. Suamimu yang ada sekarang, yang masih hidup, mungkin sama nasibmu atau takdirmu? Ayo, nasib atau takdir? Takdir hanya dua, itu adalah hidup dengan mati. Suamimu itu adalah pilihanmu. Dan Tuhan memberikan hikmat, inilah yang kamu pilih. Itu kan Enang? Apapun yang terjadi, itu yang kita pilih. Tadi saya suka lagi lagu terakhir dari lagu kita. Tingkatkan. Mari lihat gambar ini. Coba kita Enang lihat di sini. Ya. Oke. Tingkatkan. Berarti tingkatkan. Tadi ada di sini. Itu kan Enang? Di sini. Berarti kan meningkat. Ada perubahan. Ada perubahan. Kemudian naik ke sini lagi. Berarti saya naik ke sini lagi. 2021 Inang. Saya mau meningkat lagi. Saya naik ke sini. Ada perubahan? Ada perubahan. Mari kita lihat kata-kata tadi. Perubahan selalu tidak nyaman. Coba tangannya lurus ke depan. Tangannya lurus ke depan. Kemudian ditutup. Songon martangi yang Inang. Iya. Udah taruh di bawah. Oke. Coba dilihat jempol kanannya. Di atas atau di bawah? Di atas. Mau di atas, mau di bawah, suka-suka. Karena memang itulah nyamannya saya. Alay, perubahan selalu tidak nyaman. Itu kan Inang? Sekarang kita rubah. Jempol yang di atas jadi di bawah. Nyaman tidak? Tidak nyaman. Sonari, tangan kita gini Nang. Ini nyaman? Nyaman. Enak? Enak. Nyaman? Nyaman. Perubahan selalu tidak nyaman. Maka ditukar. Tidak nyaman. Tingkatkan pelayananmu di rumah. Tingkatkan pelayananmu di gereja. Tingkatkan pelayananmu di tempat kerja. Tingkatkan pelayananmu di profesi. Tingkat pelayananmu di seksi perempuan ini. Naik di sini. Saya mau meningkat di sini. Saya mau meningkat di sini. Inang lihat, ada perubahan? Ada. Nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Kalau mau nyaman bagaimana Inang? Turun saja. Kenapa banyak orang-orang, Ibu, Inang, Mama, saya ingin nilai saya meningkat. Saya ingin meningkat. Saya ingin meningkat. Ingin meningkat. Dan dia mau belajar santai-santai. Tidak bisa. Kalau pelayanan saya mau meningkat, ada perubahan. Kalau tidak mau meningkat, siap-siaplah turun saja. Dan untuk perubahan, bersiaplah tidak nyaman. Jadi Inang, ada perubahan. Perubahan itu bagi sebagian orang dianggap sebagai satu paru kilon, masalah, penderitaan, dan pasti tidak nyaman. Tapi ingatlah, ketika kita sudah merasakan itu, dan kita tangguh menghadapinya, kita pun masuk kepada tingkat berikutnya. Coba ibu-ibu kami yang di Zoom, duduk siap, gerak. Ibu-ibu kami di sini, coba duduk siap, gerak. Saya psikolog, bisa melihat yang di sini lebih jelas. Yang di Zoom juga saya akan perlihatkan lebih jelas. Oke. Saya bisa lihat di Zoom, ada lebih dari 100 orang. Ya, yang di Zoom sepintas ya, sepintas. Mudah-mudahan salah. Saya bisa melihat ada 20 orang di Zoom. 20 orang di Zoom. Di sini lebih jelas lagi. Di sebelah sini sampai ke belakang sana bisa saya lihat ada 6 orang ibu kami di sini. Di sini hanya 4 orang. Berarti di gereja ini ada 10 orang, di Zoom ada 20 orang. 20 orang di Zoom terlihat di kamera, 6 orang di sini, 4 orang di sini. Ada 20 orang ibu-ibu. Dari cara dia duduk, cara menatap saya. Kelihatan sekali 20 orang ibu ini, 30 orang, 20 di Zoom, 10 di sini. Tampak dari wajahnya sedang berjuang keras menurunkan berat badan. Ada 6 orang di sini. Ada 4 orang di sini, ada 20 orang di Zoom. Sudah tepuk tangan untuk para ibu, saudara sekalian. Iya, sedang berjuang keras, menurunkan berat badan. Amang, saya ingin supaya berat badan saya turun. Ale dia langi sudah. Tidak bisa. Kalau kita mau sehat, tidak nyaman. Kalau mau nyaman, tidak usah sehat.
Inang, Amang, saya ingin nanti hari tua nanti, saya bisa tetap sehat, bisa ngomong cucu, Pak Hopu saya, Pak Hopu Pak Goaran, saya ingin jalan-jalan, bisa menikmati dan sebagainya. Inang sekarang usia 50 tahun, 40 tahun. Saran saya, supaya nanti nyaman ketika jadi opung, sonari, harus tidak nyaman. Kalau mau nyaman, tidak olahraga, tidak jemur-jemur, sudah dia langi semua, apalagi makan jatah anak. Waduh, itu lebih parah lagi. Jatah sendiri saja sudah banyak, ditambah lagi yang kelebihan. Iya, Inang. Waduh, kalau mau nyaman sekarang, tidak usah nyaman di masa yang akan datang. Iya, coba Lai Joshua bisa diputar lagu Naloja, ya. Jadi kita bisa lihat terjadi perubahan yang menarik di sini. Perubahan itu tidak nyaman. Kalau mau nyaman, saya pikir tidak usah berubah. Jadi perubahan tidak nyaman. Ya, perubahan tidak nyaman, jadi kita melakukan sesuatu yang penting. Baik yang di gereja maupun di Zoom, kita sama-sama. Suaranya lebih naik, sekeras mungkin suaranya. Iya, ini permainan perubahan. Angkat tangan ke atas. Yang di Zoom, angkat tangan ke atas. Taruh ke depan. Taruh di sini. Lurus ke depan. Taruh sini. Putar. Iya. Berubah. Susah. Iya. Yang kedua, putar. Iya, diputar. Putar balik. Sekarang berubah. Kiri ke dalam, kanan keluar. Iya. Susah. Soalnya mau, itu kan? Iya. Yang ketiga, tangannya begini. Tangannya begini. Iya, sama-sama. Iya. Iya, berubah. Kita lihat. Iya. Yang terakhir, 4. Ditembak. 4 ditembak, putar. Iya. 4 bukan 5. 4. Iya. Opat. Yang 5. Iya. Kita lihat. Waduh. Terima kasih. Cepat. Tepuk tangan perempuan kan senyum kiri. Tepuk tangan perempuan, senyum kiri, senyum kanan. Perempuan! Dipukul mejanya, iya kan? Perempuan! Ya kalau Inang yang di Zoom mau pukul meja, enggak apa-apa ya. Nanti Bapak, kenapa Bapak Ibu teriak-teriak saja? Kita lihat Inang, musiknya berhenti tidak menunggu kita berubah? Enggak, musik jalan terus? Jalan terus. Ada ibu-ibu di Zoom, saya lihat seperti ini. Tole, Mak. Iya, kita bisa lihat. Musiknya jalan terus, suka tidak suka. Pelayanan gereja HKBP mengikuti protokol kesehatan, mau tidak mau Satgas gugus tugas melakukan harus begini. Maka kita warga HKBP yang taat, kita melakukannya. Perubahan jalan terus. Kita tidak tahu Inang, sampai berapa lama anak-anak kita belajar online di rumah. Kita tidak tahu. Tugas kita hanya mengikutinya. Lihat wajah anak-anakmu, bentuknya sudah mulai bulat. Oh, online, itu kan? Lihat terus online. Nah, kita lihat dunia ini terus mengalami perubahan. Ya, jadi karena mengalami perubahan, kita perhatikan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami perubahan. Ketika kita mengalami perubahan, yang kita lakukan adalah seperti ini. Mari kita coba sama-sama. Yuk, sama-sama sesi saya, sesi main-main, kita coba. Ya, saya mau nyanyi dulu, Inang ya. Saya mau nyanyi dulu. Kemari, kemari, kemari. Menari, menari, menari. Di sini ada Semarang, Inang, Amang? Ada jemaat kita Semarang? Ada. Semarang ada, Jogja ada, Solo ada, Sobat Ambiar ya, sama-sama. Kita nyanyi lagu bernuansa Jawa sekarang ya, biar kita menjangkau mereka. Kemari, kemari, kemari. Menari, menari, menari. Menara, menara, menara. Kemari, menari, menara. Yang di Zoom maupun di gereja kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kemari, kemari, kemari. Suaranya. Menari, menari, menari. Keras. Menara, menara, menara. Kemari, menari, menara.
perempuan tangguh dan nama Redde, dia tetap harus kerja. Ya kan? Ya, jadi mari. Kemari, kemari, kemari. Ibu-ibu yang belum masuk punguan, mari. Yuk, mari. Kenapa Inang? Kita menari, menari, menari. Tujuannya apa? Supaya meningkat pelayanan kita. Menara, menara, menara. Kemari menari menara. Tepuk tangan dulu ya. Senyum kiri, senyum kanan. Lihat. Siap Nang ya? Yang di Zoom kita sama-sama ya. Semuanya kita lakukan, bisa di sini, bisa di Zoom. Coba si ibu saya yang di sini duduk siap. Gerak. Ya, duduk siap. Yuk kita sama-sama. Inang, sama-sama ya. Begini tangannya, begini tangannya, begini tangannya. Suaranya keras, tangannya juga keras. 1, 2, 3, kemari, 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 menari, 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 menara, 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 kemari, menari, menara. Bisa lebih hot? Bisa? Inang, bisa lebih cepat yang di Zoom? Oke, bisa ya. Mestinya Jawa Tengah lebih cepat ya. Iki lagu Cocak Rowo ya, baik. Ya, bagaimana? 1, 2, 3. Kemari, kemari, kemari. Menari, menari, menari. Menara, menara, menara. Kemari, menari, menara. Ibu-ibu kami, siap berubah? Siap? Oke, siap kita berubah. 1, 2, 3, kemari, kemari, menara, menari, menari, menara. Sebentar, perubahan suka-suka bapak yang di rumah. Tugas istri hanya taat. Buasa songonon, nanti dulu buasa songonon, ikut saja dulu ya. Iya, buasa masker, buasa diatur-atur jarak, buasa ikut di nomor-nomor, ikut aja dulu ya. Baik, kita lihat, karena ciri seorang wanita adalah TAAT, baru dia tangguh. Ya, baik kita sama-sama Nang. Baik, 1, 2, 3. Kemari, kemari, menara, menari, kemari, menara, 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 menari, kemari, kemari, menari. Kalau bapak ada di rumah, ada contoh, itu kan? Kalau majelis ada di rumah, ada contoh. Sekarang, bapak lagi dinas keluar kota, bisa tidak ibu menjalankan fungsi di rumah? Bisa kan? Bisa, kita buktikan. Saya bapak lagi ada di luar kota. Saya yang menyanyi, Inang yang menari. Kadang-kadang bapak dari luar kota, dia hanya WA kan, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Siapa yang melaksanakan? Ibu di rumah. Sekarang saya hanya WA, Holland Marede, Inang yang menyanyi dan menari. Siap? Siap, oke. Ya, wanita tangguh, dia bisa menyesuaikan diri, dia taat. Saya mulai menyanyi. 1, 2, 3. Kemari, kemari, menara. Menari, menara, kemari. Menari, menari, menara. Menara, menara, menari. Ya, tepuk tangan semuanya. Ada ibu kami di gereja di sebelah sini. Sampai begini. Ulah. Walah. Ada yang di Zoom sampai, buasa songoni amat tai. Kan? Jadi tugas kita Inang hanya mengikuti apa? Perubahan. Salah, enggak apa-apa. Salah, enggak apa-apa. Salah, enggak apa-apa. Makin lama kita makin kuat. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Itulah dia membuat kita harus tangguh di sini. Nah, kita bisa lihat, oh Inang, namanya perubahan itu membuat saya harus mengalami satu kekhawatiran. Kekhawatiran begini, bagaimanalah anak saya nanti sudah tamat kuliah, di manalah dia kerja, semua lagi susah cari kerja. Bagaimanalah anak saya ini, dia sudah gadis, sudah usianya sekian tahun, belum dapat teman karena sibuk di rumah terus online. Bagaimanalah. Survei membuktikan Inang bahwa 40% yang kita khawatirkan tersebut tidak pernah terjadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir. 30% terjadi pada masa lalu. 12% terjadi pada orang lain. 10% tidak jelas kategorinya. 8% benar-benar terjadi. Ibu-ibu kami yang sudah berusia 60 tahun ke atas, baik yang di ruangan ini maupun yang di Zoom. Siapa yang sudah vaksin? Puji Tuhan. Terima kasih banyak. Turunkan tangannya. Kalau Inang belum divaksin karena mungkin kesulitan, maka pemerintah akan bantu. Kalau Inang belum divaksin karena khawatir, lihatlah 40% itu tidak pernah terjadi.
12% terjadi pada orang lain. Ya, orang lain yang sakit gara-gara divaksin, kita khawatir. Padahal itu terjadi pada orang lain. Kita lihat Inang di sini. Kalau orang sudah tidak berubah, tidak menghadapi perubahan, dia mulai stres, maka 4 hal yang harus kita waspadai sebagai seorang ibu, bagaimana dia harus melakukan perubahan ini. Yang pertama adalah dia akan merasa sedih. Yang kedua, dia frustasi. Yang ketiga, dia marah-marah. Yang keempat, dia takut. Ini dampak wanita yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Akan muncul 4 kondisi ini. Pertama, dia sedih, tapi tidak tahu kenapa sedih. Yang kedua, dia frustasi. Suami saya sudah dilayani, saudara muruk-muruk. Dikasih ini muruk-muruk. Terus mau apa lagi? Sudah bangun pagi, pulang malam. Terus bagaimana ini sebagainya. Kita lihat yang ketiga, mulai marah-marah. Yang keempat, mulai takut. Jadi kita harus belajar di sini, Nang. Bagaimana supaya kita tidak melakukan ini. Mari kita lihat bukti. Kenapa dikatakan di Alkitab tadi, kesengsaraan. Nah itu lihat. Kenapa dikatakan di Alkitab tadi, kesengsaraan. Sokrates mengatakan bahwa hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Jadi hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Jadi hidup yang serba mewah-mewah, semua serba ada, tidak terlatih untuk hidup sengsara, Sokrates mengatakan tidak layak untuk dihidupi. Kemudian Inang coba teh celup. Teh celup baru keluar getahnya setelah dimasukkan ke dalam air panas. Teh celup tidak keluar getahnya dimasukkan ke dalam air yang dingin. Jadi kadang-kadang kita harus merasakan yang namanya penderitaan, baru kita tahu keluar potensi kita. Putra-putri Inang yang harus merantau di kota lain karena dia harus kuliah atau bekerja, kalau kita lihat justru ketika dia keluar dari rumah ibunya, keluar dari rumahnya, mandiri, di situ kita bisa melihat, kok anak ini bisa rajin, kok anak ini bisa pintar. Rupanya di situ dia di dalam serba kekurangan dia terdidik persis teh celup ini. Ya kita lihat Inang, ada intan, ada arang. Mana yang paling mahal? Intan. Berlian paling mahal. Yang paling murah adalah arang. Bahan dasarnya sama, karbon. Tetapi yang namanya intan, dia ditekan di dalam tekanan ribuan tahun. Sehingga dalam tekanan ribuan tahun tersebut, dia terbentuklah intan yang keras, berkilauan. Sementara arang, kita tahu, karbon hanya sebentar saja. Jadi orang yang hidup di dalam tekanan, orang yang hidup di dalam paru kilon, mungkin kita tidak tahu situasi Inang di rumah saat ini. Pasti ada masalah keluarga. Tapi masalah keluarga membuat kita tertekan. Nah, tinggal tunggu waktu. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita. Nah, itu dia kita bisa lihat sesuatu yang menarik. Saya mau tanya Inang, mana perempuan yang tangguh di sini? Nomor 1 atau nomor 2? Coba. Mana yang tangguh di situ? Nomor 1 atau nomor 2 yang tangguh? Yang di Zoom, Inang Zoom, coba angkat tangannya ya. Yang di sini juga supaya kita sama. Coba angkat tangannya. Yang tangguh itu nomor 1 atau nomor 2? Angkat tangan. Nomor berapa Zoom? Ya, nomor 2. Itu yang tangguh. Mungkin ini petani milenial. Itu kan petani milenial. Jangan-jangan sambil nanam padi pakai earphone ya. Iya, tetapi yang tangguh itu adalah yang paling menghadapi yang nomor 2. Nah, kita belajar tangguh sekarang. Kita perhatikan Inang, ginseng terbaik dihasilkan dari tanah yang paling tandus. Di Bandung ini, di Trans Luxury Hotel sebelum pandemik, ada pameran ginseng-ginseng Korea. Ada ginseng harganya 5 juta, ada ginseng harganya 10 juta. Saya kaget melihat satu ginseng di atas satu meja, ditaruh harganya 50 juta. Kemudian saya tanya, bentuknya sama dengan yang 5 juta? Iya, tingginya sama. Tapi kenapa itu 50 juta? Ini 5 juta. Tukangnya bilang begini, Pak, yang 5 juta ini sengaja kami buat di jalan, di pekarangan.
Yang 50 juta Pak, kami ambil dari gunung yang tinggi yang tidak pernah didatangi manusia. Tanahnya paling tandus, itu nilainya tinggi. Nah baru kita melihat, oh ternyata orang yang tangguh bukan karena semuanya serba nyaman. Dia tangguh karena setiap hari dia menghadapi masalah. Dia, coba yang di gereja saya minta bangkit berdiri semuanya. Iya. Inang yang di Zoom boleh bangkit berdiri, ya terutama yang di gereja, bangkit berdiri sebentar. Kita lihat situasi yang menarik sekarang di sini. Oke. Siap gerak? Iya. Tidak usah pegang kiri kanan. Waktu Inang berdiri, kaki mana yang kuat menahan badanmu? Kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kanan. Berarti kaki kanan menuat badan. Kaki kiri lemah. Yuk, mari kita sama-sama tangan rileks. Ya, taruh di samping, mata terbuka. Kita berdiri di kaki yang kuat, yaitu kaki kanan. Kaki kiri berarti kaki lemah. Nah, oke, sebelumnya supaya menarik permainan ini, kita berdiri di kaki yang lemah, yaitu kaki kiri. Kalau saya bilang Inang, angkatlah kakimu, gak usah tinggi-tinggi. Sekedar angkat saja. Ya, baik. Yang di Zoom juga sama ya. Baik, angkatlah kaki kiri. Maaf, sorry, turunkan tangannya. Kaki, saya salah. Angkatlah kaki kanan. Kita berdiri di kaki yang lemah, kaki kiri. Inang kalau mau jatuh, pegang kursi, tidak apa-apa. Itu tanda-tanda pengampuran dini. Iya. Iya, oke. Baik, turunkan kakinya. Turunkan kakinya. Sudah ya? Sudah. Itu kaki lemah ya, Nang ya? Kaki lemah ya. Sekarang kita buktikan kaki kita kuat. Kaki yang kuat. Maka Inang, relax, tunduk kepala, tutup mata, angkatlah kaki kiri. Katanya paling kuat, bah makin goyang-goyang, bah sotung berdebu, iya, udah stop, daripada jatuh, iya, kita berikan tepuk tangan, ya. Silakan duduk. Perempuan! Ada yang tersonggot. Berdiri di kaki lemah. Ini kan kaki lemah, Mang. Yes. Mestinya kan lemah. Ya. Tapi Inang lihat. Malah lebih kuat. Ini kan kaki kuat. Kaki kanan. Iya. Tapi kenapa pada waktu menghadapi kaki kanan. Kok malah goyang-goyang? Kok bisa begitu? Katanya kaki kuat paling kanan. Kaki lemah paling kiri. Kenapa kaki kanan yang kita bilang kuat malah goyang-goyang? Kaki kiri yang kita bilang lemah malah stabil. Apa masalahnya Inang? Masalahnya di mana? Di mata. Lihat Inang. Kalau mata saya terbuka, mau kaki kiri, mau kaki kanan, tetap kuat. Kalau mata saya tertutup, kaki kiri, kaki kanan, tidak mampu. Itu sebabnya secara psikologi dikatakan wanita lebih kuat daripada pria. Tepuk tangan untuk kita. Yeah. Lebih banyak janda daripada duda. Betul Inang? Betul. Kalaupun duda, pasti dia duren. Duda keren, gitu kan? Karena lebih kuat. Kenapa wanita lebih kuat? Hampir semua masalah di rumah, 24 jam matanya terbuka. Itu Nang ya? Kenapa banyak akhirnya bapak-bapak sepertinya kalah dengan ibu-ibu di rumah? Bukan bapaknya yang kalah. Karena bapaknya selalu tutup mata. Lihat anaknya ngomong, Pak mau beli es krim? Tanya mamamu. Mamanya ditanya, untuk apa es krim begini-begini? Ya kasih gede. Pak boleh gak main ke sana? Tanya mamamu. Sudah disukun tuh mama. Maka mama makin lama, makin kuat. Bapak juga nanya, Amang, Nang, Mah, ini saya mau seminar ini, cocok gak dasi ini? Cocok nggak jas ini? Sudah disukun, dikit-dikit diserahkan. Ibu dikasih semua, makin tangguh. Dangholan masalah dilean, sialangan pedilean, terus semuanya dikasih. Makin tangguh. Makin strong secara fisik dan mental. Itu kan Inang? Tepuk tangan untuk perempuan kita ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, saya kurang tahu berapa banyak di antara ibu kami di sini yang pakai kalung mutiara, yang di Zoom pakai kalung mutiara. Kalau kita pakai kalung mutiara, pakailah kalung itu. Lebih indah nilainya daripada kalung emas.
Karena satu butir mutiara yang tertempel di sini itu hasil penderitaan, kesakitan seekor tiram. Jadi pada waktu tiram terbuka, masuk yang namanya pasir. Pasir itu tidak bisa dikucek oleh matanya sendiri atau tangannya. Maka apa yang dilakukan Inang? Pasir itu dilumuri dengan selaputnya, dilumuri dengan airnya. Terus bertahun-tahun. Jadilah mutiara tersebut. Jadi ketika kakek pakai mutiara, itu nilainya tinggi. Jadi Inang, kalau Inang pakai mutiara, ketemu dengan Inang yang lain, bah, songon nama mutiara Inang. Oh lo bah, lulus baru kilon. Ya, jadi sudah lulus ya. Jadi tanda lulus dia pakai mutiara, itu kan. Nah, kita lihat Inang ya. Baik. Nah, bagaimana dia kitab Mazmur? Di kitab Mazmur dikatakan Inang, untuk memurnikan perak bagaimana? 7 kali. Dipanaskan 7 kali. Sudah dipanaskan. Langsung si tukang bosnya mandor perak mengatakan, gimana Pak? Sudah bening? Coba lihat. Ups, masih ada debu-debu. Diambil debunya. Ambil lagi. Panaskan lagi. Terus sekali lagi. Terus sudah? Sudah Pak? Belum. Sampai berapa kali Nang? 7 kali. Itu perak dipanaskan. Mungkin di Jogja berbeda. Ya. Tapi di dalam kitab Mazmur tertulis 7 kali. Sudah itu. Kenapa 7 kali? Karena yang ketujuh Nang. Saking beningnya itu perak, wajah tukang perak itu ada di sana. Kelihatan. Baru dikatakan, stop api, angkat. Perak sudah murni. Begitu saya baca di Mazmur ini, langsung. Pup. Kapan paruh kilon berhenti? Pada waktu rupa Kristus ada di dalam diri kita. Sehingga orang melihat Kristus di dalam diri kita yang melewati masa-masa sulit ini. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan kita berubah menghadapi setiap masalah adalah karena Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya melalui seorang ibu. Dan dari situ orang melihat ibu ini tangguh bukan karena dirinya. Tapi ada Kristus. Nah, kita bisa lihat Inang, itu tujuannya. Mari kita lihat sekarang, bagaimana orang menghadapi perubahan. Orang menghadapi perubahan, ada yang tipe pesisir, ada yang tipe pedalaman. Tipe pedalaman, tidak mau berubah. Ya sudahlah, tidak mau berubah. Ya sudahlah, apa boleh buat, pokoknya saja, tidak mau berubah. Tipe pesisir, dia selalu berubah. Dia selalu berubah. Oke, duduk siap. Gerak. Saya mau tes buta warna kaum perempuan, baik yang di sini maupun di Zoom. Warna apa ini? Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Warna apa? Kurang keras. Warna apa? Sekarang kita berdebat. Warna apa? Bukan. Bukan. Kalau Inang sudah lihat itu yang benar, bertahankanlah benar itu. Warna apa? Bukan. Inang yang di Zoom, warna apa? Kuning. Apa? Bukan. 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 Biru. 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 Kenapa kita ribut? Inang mempersepsi melihat kuning, saya melihat biru. Tidak akan pernah ketemu. Gitu kan? Kalau saya ibu. Bapak di sana. Biasa kan bapak tidak mau kalah, betul ya? Tidak mau kalah. Waduh, pokoknya itu kan. Waduh, ini biru. Inang bilang biru. Songon baju seragam ibu ini. Ya, biru, biru. Bapak bilang apa? Kuning, kuning. Akhirnya bapak dengan ibu berkelahi. Opung mama kuning. Itu kan. Ibu yang tangguh, dia tidak ribut. Dia diam. Kemudian dia lihat, apa yang ditengok orang ini kok kuning ya? Kuning. Maka dia rendah hati, maaf Pak, saya salah. Ketika ibu minta maaf karena kesalahannya, apakah menurunkan ketangguhannya? Tidak. Jadi kita bisa lihat Inang, seperti inilah orang-orang yang menarik di sini. Kambing gunung. Kambing gunung adalah kambing yang tidak pernah mengeluh tentang gunung yang terjal. Tidak ada di Indonesia kambing ini, Inang. Hanya ada di Timur Tengah. Sepanjang yang saya lihat, saya pernah ke sana sekali, saya pelajari di YouTube. Darong seekor kambing yang jatuh ketika dia jalan. Dia jalan terus, dia jalan terus, dia jalan terus. Saya suka pelajaran ini. Kambing gunung tidak pernah mengeluh tentang gunung yang terjal. Dan dia tidak bisa merubah gunung itu.
Tapi dia bisa merubah pikirannya menghadapi gunung itu. Inilah orang tangguh. Kita tidak bisa menghadapi merubah bapak, suami kita, anak-anak kita yang begitu perilakunya. Enggak bisa. Tapi kita bisa merubah pikiran kita menghadapi mereka. Kita nggak bisa menghadapi semua tua kita yang begitu cerewetnya, bukan main. Nggak bisa kita rubah. Menghadapi eda-eda kita, nggak bisa kita rubah. Tetapi kita bisa merubah pikiran kita menghadapi mereka. Kita tidak bisa merubah, Inang, harus pakai masker. Tapi kita rubah pikiran kita untuk menghadapi itu. Itu caranya kambing gunung. Nah, kita masuk wanita sekarang. Di balik kehebatan seorang raja, ada seorang ratu yang mendukungnya. Inilah kehebatan wanita. Ya, Inang, ya, sesuatu yang menarik di sini yang mau kita lihat. Ya, nah, sampai suami pun rela berkorban. Gitu kan? Demi sang ratu, suami pun rela berkorban. Mungkin ini ingat tenggelam, tak pula bawa, asal mah bunganya aman, itu kan? Iya, demi orang banyak berkorban demi hal itu, Inang. Inilah pengorbanan seorang istri. Yang jerigen biru itu Paniaran Marpaung, itu kan? Iya, yang di bawah itu Borusi Menjuntak, itu kan? Pengorbanannya besar. Jadi bersyukur, Inang, kalau kita masih bisa diberi Tuhan kesempatan untuk kerja keras. Karena itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Coba, Inang, angkat tangan ke atas. Pilih satu atau dua. Satu atau dua. Tidak ada keterangan gambar di sini. Mana burung betina? Satu atau dua, angkat tangan. Mana, tidak ada keterangan. Mana betina, mana jantan, itu kan? Nah, sekarang ditanya kepada perempuan di Jabar Tengdi. Mana burung betina? Angkat tangan, satu atau dua? Ayo. Dua. Mana burung betina? Ada mana yang dua? Gambar tadi. Ya. Ah, coba ditayangkan gambarnya. Mana burung betina? Burung betina. Iya. Kita lihat burung betina mana ini? Ah, satu atau dua? Satu atau dua? Dua. Karena memang dia manusia, perempuan dianugerahi Tuhan untuk apa? Berbicara lebih banyak. Itu kan? Ah, tapi seringkali terjadi ama-ama songon ina-ina, itu kan? Nah, berarti dia pindah satu ke dua. Jangan-jangan tangguhnya perempuan bukan karena fisik, alay, karena ngomong terus. Makin ngomong makin kuat, makin ngomong makin kuat. Karena itu kekuatan kita, Inang. Mari kita lihat sekarang di sini. Kita lihat posisi suami. Posisi suami istri. Ini posisi yang menarik di sini, Inang. Jadi posisi kita makin tangguh bukan karena kita melawan. Makin tangguh karena kita taat. Semakin kita taat. Karena firman Tuhan yang ngomong, bukan psikolog. Firman Tuhan mengatakan, hai istri-istri. Ya, kita lihat. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nanti kalau saya bicara kepada kaum ama, beda lagi. Supaya engkau mau dikasihi, mau taat, maka engkau harus terlebih dahulu mengasihi. Sebagaimana Kristus mengasihimu. Karena ini bagian perempuan, bagian kita aja kita urus. Mudah-mudahan nanti dari distrik ada ketemu bapak-bapak semuanya. Wah, ini ceritanya lain kalau sudah bapak-bapak. Jadi kalau ini kita taat. Tangguhnya seorang wanita karena dia taat. Nah, kita perhatikan, Inang. Maksud Allah menciptakan manusia memberikan penolong yang sepadan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Aku akan menjadikan dia penolong baginya yang sepadan. Gini, Nang, apa dibilang kita sebagai apa? Kurang keras, sebagai? Lebih keras lagi, sebagai? Lebih keras lagi. Baik, Inang. Saya kasih contoh. Jatuhlah saya. Jatuh. Tiba-tiba Inang Preses atau Inang Pendeta datang ngangkat tangan saya. Dan dia sebagai apa? Penolong. Jatuh saya. Ada seorang wanita angkat saya. Amang, ayo berdiri Amang. Kemudian saya naik. Berarti dia sebagai apa? Penolong. Kalau begitu, mana lebih kuat? Penolong atau ditolong?
penolong. Tepuk tangan untuk para perempuan kita. Yang ngomong ini firman Tuhan. Penolong yang sepadan. Artinya, ini masalah suami, disinilah kita penolong. Ini masalah suami, di sini kita penolong. Karena ketika kita diberkati gereja, maka keluarga ini, keluarga yang sudah diberkati, dikuduskan oleh Tuhan. Dan Inang, bagaimana ke depan, Tuhan sudah tahu. Maka ini masalah, Tuhan sudah atur, ini istri. Ini masalah, ini istri. Tapi emang masalah suami itu terlalu berat. Saya tidak sanggup. Bukan, kita harus paksa supaya sanggup. Itu namanya tingkatkan pelayananmu di Jabu. Ini suami berat sekali masalahnya. Saya di sini emang tidak sanggup saya. Tingkatkan. Nah, untuk meningkatkan pasti tidak nyaman. Kalau mau nyaman tidak usah ditingkatkan. Itu yang menarik yang mau kita pelajari di sini, sesuatu yang menarik. Berarti apa? Seorang istri dia juga adalah penyeimbang. Setuju, Nang? Coba ikutin kata-kata saya. Seorang istri, ikutin kata-kata. Seorang istri, seorang perempuan adalah penyeimbang. Nah, dia seimbang. Ketika tidak stabil, maka dia posisinya menyeimbangkan, gitu kan? Nah, kan namanya juga penyeimbang. Kalau nafkah tidak cukup, kadang-kadang ibu juga harus penyeimbang ya. Penyeimbang bisa cari tambahan atau menekan biaya. Itu namanya penyeimbang. Bagaimana caranya supaya bulanan cukup? Itu penyeimbang. Kalau bapak sudah jarang ke gereja, jarang baca Alkitab, maka ibu yang di rumah baca Alkitab terus sebagai penyeimbang. Saya ngomong ini, Nang, karena ibu saya adalah penyeimbang bapak saya. Bapak saya tidak pernah ke gereja. Baru ikut Marulaun Nabadia pada waktu saya katekisasi Sidi. Sudah itu tidak pernah ke gereja lagi. Hobinya bapak saya di Jambi adalah mengantar ke sekolah minggu. Lalu duduk di bawah pohon. Menunggu sekolah minggu selesai. Amang situa tanya, Amang Marpaung, beta mar minggu. Ah, Amang, sudah samanya itu. Saya titip sama anak-anak di sekolah minggu. Tidak pernah mar minggu. Boro-boro Inang, yang namanya harus doa makan, tidak pernah. Bertahun-tahun doa makan hanya mama. Malam tahun baru, Nong salpu tau naburuki, sudah doa ale amanami, baru bapak keluar dari kamar, ngasih dong be. Malam tahun baru, saya masih ingat betul. Kemudian Inang apa terjadi? Ibu menjadi penyeimbang. Dia doa terus, bangun pagi, tidak pernah masak atau apapun. Duduk di dalam rumah, kamar tidurnya. Saya dengar dari luar, dia selalu nyanyi. Saya pasia Tuhan Yesus. Itu saja lagu sama lain-lain. Usia 67 tahun. Mama dipanggil Tuhan, tahun 2003. Terus bapak bagaimana? Goncang. Aduh. Itulah laki-laki kalau sudah ditinggal wanita, goncang. Goncang sana, goncang sini. Akhirnya kita sepakat, bapak ini harus tetap tangguh. Kemudian Inang, bapak kemudian bersama lagi dengan ibu kami yang baru, Inang juga sama, Boru Nenggolan. Mama Boru Nenggolan, kemudian yang baru juga Boru Nenggolan. Apa yang terjadi, Inang? Di usia 74 tahun, tiba-tiba bapak bilang, Dong, panggil saya Lindung, tolong bikinkan yang namanya daftar hadir peserta lansia. Kaget saya, lansia Pak? Iya, Bapak sekarang menjadi pengurus lansia di HKBP Petukangan, Jakarta. Doa mama penyeimbang terus menerus bertahun-tahun sampai mama pergi ke surga. Bapak belum berubah. Tapi doa yang disampaikan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Pada waktunya Tuhan, dia izinkan perubahan terjadi. Amin. Itulah tangguh, tak berhenti, terus menerus. Perempuan. Baru ingat semua Inang ya. Baik, kita bisa. Nah, ini dia. Apa dikatakan di sini Nang? Bagus sekali. Atap Amsal mengatakan, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka.
Kalau Inang punya Alkitab, ini menjadi hafalan kita orang tua. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Itulah mahkota. Terutama bagi mereka tentu yang sudah diatur, direncanakan Tuhan untuk berkeluarga. Dan anak ialah, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi kehormatan saya Bang, bukan jabatan, bukan profesi saya. Kehormatan saya adalah saya punya nenek moyang saya. Jadi ini kita bisa lihat Inang ya. Oke, kita masuk bagian yang terakhir sekarang, how. Nah, hari ini saya memberikan 7 tips bagi perempuan Jabar Tengdi, bagaimana kita bisa tangguh. Nah, sebelum kita 7 tips ini, kita lihat dulu bagaimana seorang perempuan tangguh dia bisa berenang. Ya, kita lihat film ini Inang, bagaimana dia perempuan tangguh bisa berenang, sekalipun kita bisa lihat dia bukan orang yang bagus, bukan orang yang lengkap, dan dia bisa berenang di dalam lautan yang begitu luar biasa. Kita saksikan film ini, silakan tolong dibantu diputar. Ashley swims. The hours pass. Now in darkness, Ashley swims in her own world as her coach shouts encouragement. Come on, Ashley, here with you. We're all here with you. Okay. She wouldn't take it. You're the big story. We're only the first stage. I think we'll live. Finally, after 13 Kita lihat torturous Inang, hours and unaware that she only dia has begitu half a mile canggih, to go, dia begitu Ashley hebat, has had enough, and she begs to be pulled from the water. dia bisa berenang dan sampai ke finish. But Ashley and her coach made an agreement before the swim. Unless her life was at stake, don't let her stop. We're all waiting for you, Ashley. Amazingly, gathering the strength from her coach and the crowd cheering her from the shore, Ashley summons up her last remaining bit of courage and pushes forward, inch by grueling inch. Incredibly, at 11 o'clock p.m., Ashley Cowan at last touches land. But to make the record count, Ashley must crawl out of the water unassisted. Ternyata dia tidak mempunyai tangan dan kaki yang lengkap. After 14 hours in the bitter cold water, Ashley is understandably exhausted. A stretcher is standing by for paramedics to check her vital signs. Vicky, did you have any doubts? No, you know what? I knew she had it in her heart all the way. I knew it, and she did it. She was amazing. What's the next event? Sleep! After McDonald's. After McDonald's. It's an unbelievable accomplishment, and Ashley is grateful for the coach who never let her quit. At the end of my swim, I wanted to get out, and I kept asking Vicky, please take me out. But she would not take me out because what she realized, that every time I said I wanted out, I would take another stroke further. So she knew right down in my heart that I did not want to get out. And while she's thankful for the support, Ashley knows that the real strength to complete her record-breaking 12-mile swim came from within. I know physically that I'm disabled, but mentally I'm just like anybody else. I can do everything like anybody else. Of course, yes, I have to do it a different way, but some way or another I'm able to do it like them, or maybe even better than them. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk perempuan tangguh. Oke, ya, kita matikan videonya. Kita bisa lihat tidak ada kaki lengkap, tidak ada tangan lengkap. Dia bisa menyelesaikan satu perjalanan yang begitu luar biasa. Baik, Inang, sebelum saya masuk 7 tips, tidak panjang 7 tips ini, mari kita sama-sama menyanyi. Ini lagu kesukaan saya karena saya dulu guru sekolah minggu di HKBP Bandung selama 22 tahun. Jadi kalau Inang tahu NHKBP Dago, nah saya adalah alumni NHKBP Dago. Jadi waktu itu saya mengajar di Semak Dago dan lagu sekolah minggu yang saya sukai adalah lagu ini. Yaitu Jalan Serta Yesus. Ya, Among Presence kita di Sebolga dulu bermain sama-sama Jalan Serta Yesus. Ya, coba ditayangkan layarnya, kita sama-sama nyanyi sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari semua. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semua nyanyi. Jalan dalam suka, jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ingat Inang,
Inang yang di Zoom, baik di gereja maupun di rumah, ikutin saja. Ya, seorang ibu tidak hanya seolah nama gorende, itu kan? Dia harus bergerak. Perhatikan lagunya Inang, ada tulisan ja, 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 ja. Nah, ini lagu sekolah minggu, ja. Jadi setiap kita yang ada di ruangan ini, kalau saya katakan jalan, setiap ada kata-kata ja, 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 Inang harus berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, jalan dalam suka, jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tepuk tangan dulu Ina. Oke, saya minta bantuan teman-teman dari IT supaya nanti Zoom-nya lengkap lagunya supaya kita bisa baca sama-sama. Setiap kata-kata ja, itu tiap kata-kata ja ada tuliskan garis bawah. Ya, yuk kita sama-sama Inang. Semuanya Inang yang di Zoom kita sama-sama juga lihat itu ja itu ada garis bawah. Setiap ja bangkit berdiri, duduk lagi. Bangkit berdiri, duduk lagi. Itu namanya perempuan dinamis. Ya, kapanpun siap berubah, dia tangguh dan dia taat. Yuk, sama-sama Inang, sambil bergerak, sambil kita bernyanyi. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya, jalan dalam suka, jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jelas Inang, nggak ada penggoda, betul enggak? Yang goda enggak ada. Ya, kalau satu rumah sudah ada yang menggoda, baru kita makin tekun. Ya, sekarang saya penggoda. Ya, penggoda. Jangan ikuti penggoda, ikutilah yang benar. Setuju Nang ya? Oke, siap ya? Sambil menyanyi, sambil bergerak. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, jalan dalam suka, jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke. Bahasa Sunda naya nulieur tah ya. Ieu kumaha Pak? Ieu kieu kumaha ya. Tapi ibu-ibu yang melihat ke sana tidak salah, betul kan? Iya. Ibu-ibu yang mulai melirik saya pasti salah. Karena penggodanya ada di sini. Perempuan tangguh, dia tahu mengikuti yang benar. Sekalipun banyak berita hoax. Ya, tepuk tangan untuk kita Inang. Yeah. Perempuan tangguh, dia kembali kepada firman Tuhan. Dia tidak ikut, karena sekarang online, Inang bisa ikuti semua online. Yang mungkin, maaf, sedikit berbeda dari konversi HKBP. Kita anak raja, maka kita tidak akan sakit, tidak akan miskin. Omong kosong. Tidak ada tertulis di Alkitab. Maka kita kembali kepada Alkitab. Oke, nah, yang pertama, tips yang pertama, ya, harus yang kita lakukan P1. Ada tulisan slide-nya P1. P1 ima perempuan 1. Kuasailah pikiran. Kita tidak bisa merubah orang lain. Ini kesimpulannya. Kita menguasai pikiran kita. Sehingga firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi ima pikiran. Ya, coba lah. Bagaimana caranya Mang merubah pikiran? Gampang Inang. Merubah pikiran gampang sekali. Dengan pertolongan Roh Kudus, tutup dan seleksilah 2 lubang di dalam diri kita yang kadang-kadang lupa diseleksi. Ahamai, lubang telinga, lubang mata. Apa yang sering kita dengar masuk ke dalam pikiran kita. Yang negatif kita dengar, masuklah yang negatif. Yang positif kita dengar, masuklah yang positif. Karena pimpinan, karena yang namanya perilaku akan semakin berubah karena yang masuk di sini.
Itu sebabnya kita bersyukur dengan adanya pandemik. Kumpul-kumpul ngegosip mulai berkurang. Iya kan? Mulai gosip, mulai berkurang. Tapi hoax di WA mulai makin banyak. Ya, bagaimana kita menguasainya? Yang pertama, ya kita lihat Inang. Aduh Amang, ini berita, ini gambar gampang sekali. Aduh Amang, saya sudah punya penghasilan seperti ini. Coba Amang lihat yang tajamnya satu. Tiba-tiba alami pandemik. Karena pandemik, saya harus di PHK. Suami harus tidak kerja lagi. Patahlah pendapatan kami. Tapi perempuan tangguh. Ini patah. Tapi saya punya Tuhan yang membuat patah menjadi lebih bermakna. Kalau pensil satu, jarumnya hanya satu. Tapi setelah patah, kita lihat. Jarumnya jadi berapa? Jadi 3. Ibu-ibu kami, justru karena keadaan pandemik, gaji suami bagi yang berkeluarga dipotong. Bahkan tidak bekerja lagi. Tetapi ibu-ibu bekerja keras, diberikan Tuhan hikmat. Bagaimana caranya? Jualan online, menjadi reseller, jualan ini, jualan ini, jualan ini. Sebagian ibu justru mengatakan, puji Tuhan Amang. Memang saya lebih capek sedikit. Tapi gaji yang kami terima sama dengan ketika Bapak belum di PHK. Berarti Nang, kalau kita bisa melalui 2020 sampai masuk 2021. Penyertaan Tuhan di 2020. Maka Tuhan yang sama menyertai kita di 2021. Amin. Itu dia pengharapan kita Amang. Kita perhatikan kalau begitu, mari kita baca bersama-sama. Ya, mudah-mudahan terlihat, tapi saya coba Inang, saya coba bacakan bersama-sama di sini. Saya berikan warna dulu supaya lebih kelihatan jelas karena ini penting sekali. Dari 1 Filipi pasal Filipi 4 pasal yang keempat, Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-8. Nah, Filipi 4 ayat yang ke-8 ini yang akan kita bacakan sebentar ini. Mari kita lihat apa yang kita bacakan. Ya, jadi sudah jelas di sini. Yang kita bacakan adalah begini. Iya. Yuk, kita baca Inang. 1, 2, 3. Semua saya bacakan yang tidak bergaris. Inang baca yang bergaris. Semua yang disebut dan lantas inilah yang kita pikirkan supaya kita tangguh. Yang ngomong ini bukan psikolog, bukan motivator. Yang ngomong ini firman Tuhan. Siapakah motivator terhebat di dunia? Inang sendiri. Karena kita lah yang bisa mengucapkan diri-diri kita sendiri. Inang sambil masak. Kan bagaimana merubah pikiran? Kan dari mulut dan dari telinga. Ya, sekarang dari mulut, dari telinga bagaimana? Dalam ilmu psikologi, Inang bisa mengatakan apa yang disebut dengan self-talk. Self-talk itu adalah ngomong sendiri. Sambil masak, Tuhan adalah gembalaku. Tidak akan kekurangan aku. Memang lagi ada masalah, tapi Tuhan kan tetap beserta denganku. Begitu Inang ngomong, dia masuk ke dalam telinga kita. Dan dia masuk ke dalam pusat emosi yang namanya amigdala. Dan itu akan membakar semangat kita. Jadi salah satu kitab yang saya sukai di Alkitab kita adalah Psalmen. Karena di dalam Psalmen ada kata-kata ku. Jadi aku melayangkan mataku ke gunung, seolah-olah kita yang berbicara sendiri di sini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua yang kita lakukan adalah beradaptasi. Ini kan rumah adat kita, Inang. Saya pergi ke Pulau Samosir, pergi ke rumah salah satu rumah yang usianya 450 tahun. Kemudian saya masuk harus menyuruk. Kemudian opung yang ada di sana mengatakan ikon menyuruk. Karena tamu harus rendah hati, kata dia. Kita harus menyesuaikan diri. Siapakah yang tangguh? Yang mampu menyesuaikan diri. Kalau gaji pas turun, mampu menyesuaikan diri. Gaya pun berubah. Ya, jadi Nang, lihat kita. Gaji di sini, ternyata turun. Gaya berubah. Semua berubah. Tiba-tiba pandemik berakhir, gaji naik, maka kita tidak akan naik lagi. Tapi gaji lebih, itu untuk tabungan masa tua. Karena di pandemik ini orang diajar, sudah tidak zamannya lagi pamer-pamer. Di pandemik ini kita diajar bagaimana cara kita memberi. Yang ketiga, ini adalah ibu-ibu kita di Tanah Karo. Di Tanah Karo, di mana Amang Inang terjadi
yang namanya Gunung Sinabung. Kemudian saya jalan-jalan ke sana, saya tanya beberapa ibu yang sedang berladang, Inang, apakah tidak? Tidak takut saya. Kami tidak bisa menghentikan Gunung Sinabung batuk-batuk. Tapi kami bisa belajar dari Gunung Sinabung, kapan kami ke ladang, kapan kami panen, kapan kami harus lari. Dan kami tetap terus berladang. Itu sebabnya Inang, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jeruk Medan masih ada. Jadi seorang ibu yang tangguh, ada masalah, dia hadapi. Ada masalah, dia hadapi. Ada masalah, dia hadapi. Terus dihadapi. Dan dia tahu, saya tidak akan bisa lari dari masalah. Tapi saya harus menghadapi masalah itu. Inang, ada 2 binatang di dunia ini yang tangguh menghadapi masalah. Kalau kita bisa perhatikan, ada 2 binatang di dunia ini yang tangguh menghadapi masalah. Apa itu, Nang? 1, ikan hiu. Ikan hiu, satu-satunya binatang laut yang kalau ada badai, dia naik. Ada badai, dia lawan. Ada badai, dia lawan. Ikan hiu. Yang kedua, ada sejenis burung yang makin terbang tinggi, makin dia mengatasi. Apa itu, Nang? Burung Raja Wali. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Makin dia naik, makin naik, makin naik, makin naik. Kita lihat Inang. Inang yang punya gangguan kolesterol, yang punya gangguan jantung, kalau disuruh dokter, Pak, Bu, samping makan obat kolesterol saya, makanlah minyak ikan, fish oil. Lalu Inang lihat di botolnya. Kalau tidak minyak ikan hiu, ikan salmon. Betul Inang ya? Tidak pernah kita lihat fish oil, minyak ikan lele. Tidak ada. Tidak ada. Minyak ikan pora-pora. Tidak dong. Pasti ikan hiu. Kenapa? Karena ikan hiu ini tangguh. Ya, baik. Yang ketiga kita lihat. Nah, perempuan yang keempat ya. Perempuan P4. Perempuan yang tangguh adalah perempuan yang mendengarkan. Kebahagiaan seseorang bukan karena dia banyak bicara. Memang wanita ditakdirkan untuk banyak bicara. Dan itu menurut penelitian psikologi. Tetapi Alkitab mengatakan banyak mendengar. Ketika suami sedang komplain, banyak mendengar. Ketika teman-teman di kantor mulai gelisah, banyak mendengar. Ketika anak-anak, banyak mendengar. Pahopu kita mulai cerita-cerita, banyak mendengar. Keterampilan berkomunikasi bukan karena banyak bicara, tapi karena banyak mendengarkan. Nah, Amang Inang, coba lihat tulisan heart. Apa artinya heart? Hati. Tabereng mah 3 huruf di tengah. EAR. Lapatanna pinggol. Jadi supaya kita tangguh dan memperkuat hubungan dari hati ke hati, maka pergunakanlah telinga untuk mendengarkan. Ya, itu yang keempat. Nah, coba Inang lihat. Mari kita baca sama-sama. Ini hanya anekdot beredar di media sosial. Lihat Inang ya, bagaimana kalau kita tangguh di dalam berkomunikasi. Saya bacakan di sini. Inang ya, kita lihat. Jadi Inang kalau pernah kan kita ribut dengan orang lain, ya dengan orang lain kita ribut. Nah ini rumusnya katanya, kita dengarkan, kita baca, saya bacakan. Jika dia lebih muda, hitung sampai 10 baru bicara. Jadi kalau Inang ketemu dengan orang lain, dia lebih muda, supaya tidak bertengkar, hitung 10. Sada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 baru ngomong. Kenapa demikian? Stephen Covey mengatakan, kalau kita bisa menahan diri rentang waktu, maka respon kita amarah pun menjadi berkurang. Kalau dia lebih muda. Kalau dia lebih seumuran, satu umur, hitungnya berapa kali? 30 kali. Tahan 1, 2. Supaya kita tidak ribut. Ya tahan diri, tunggu. Kita lihat. Kalau dia lebih tua, hitungnya berapa kali? 10 kali, 50 kali. 1, 2, 3, 4. Ini opung-opung nih, 1, 2, 3. Oleh mak, 1, 2, 3, 50 kali. Ada rumusnya lagi, Nang. Kalau dia istri Anda, misalnya saya, hitung terus, jangan bicara. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk para suami ya. Kalau dia istrimu bertengkar, jangan bicara. Hitung terus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia suamimu, bicara terus, jangan hitung. Hancur ya saudara sekalian. Jadi Amang, kita harus bagaimana? Hitung terus, ada 2 tolu obat. Inang, ngomong terus. Gitu. Jadi Inang yang ngomong, Amang yang hitung. 1, 2, 3, 4. Pasti nggak ribut.
Pasti nggak ribut. Kenapa? Topiknya berbeda. Ya, baik. Kita lihat. Inang, lihat gambar ini. Ikan saja menjaga mulutnya. Ikan saja jaga mulutnya. Sebab kalau dia tidak jaga mulutnya, sudah dia langi, dapatlah dia umpan. Dan dia pun tertangkap. Kalau ikan saja bisa menjaga mulutnya, maka kita pun bisa menjaga mulutnya. Yang kalau tadi saya katakan ini yang keempat, saudara sekalian, kita lihat ini yang berikutnya. Mungkin saya tulis, ini tadi sudah disampaikan oleh Amang Sibarani, tinggal di dalam dia. Kalau kita tinggal di dalam dia, maka impossible menjadi I am possible. Ya, tadi Inang, Amang, kita berada dalam satu roh. Persiapan saya dengan persiapan Amang, khotbah tadi, satu roh sehingga keluarlah ayat ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya. Sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita lihat ini bagaimana melekat kepada Tuhan. Caranya bagaimana, Inang? Baca Alkitab. Berdoa terus menerus. Kita lihat berikutnya satu kata yang bagus. Mari kita baca bersama-sama ayat ini menjadi ayat penguat kita. Efesus 3 ayat 20. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seorang perempuan doanya sampai di sini. Tapi di dalam Roma 8 ayat 28, ayat 29 mulai ayat 27, maka roh akan berdoa untuk keluhan-keluhan kita. Sampai di sini. Tapi rencana Tuhan bisa lebih daripada yang kita doakan. Sehingga setelah lewat parukilon ini semuanya Inang bisa mengatakan, di balik hujan tanpa pelangi. Sampai hari ini belum pernah ada pelangi duluan muncul baru hujan. Kita bisa lihat Inang. Berikutnya yang kelima, maksud saya yang keenam. Yang keenam, ini saya tulis yang keenam, harus marsaur dari keluarga. Ini membuat kita tangguh. Ya, permainan saya terakhir Inang, coba tangannya begini semua. Tangannya begini semua. Sudah tangan begini semua, kita perhatikan jempol kita, telunjuk kita. Telunjuk kita ini jaraknya 1 cm. Ya. Kemudian tarik ke jidat kita. Tarik ke jidat kita perlahan-lahan. Terus tarik ke jidat kita perlahan-lahan. Terus stop. Inang lihat. Apakah telunjuknya masih tetap sama jaraknya atau berbeda? Berbeda. Lebih jauh atau lebih dekat? Lebih dekat. Kalau visi tujuan kita satu rumah sama, maka parsauran di dalam makin lama makin erat, makin erat. Kalau visi dan misi perempuan di Jabartengdi, ya seksi perempuan di Jabartengdi, jelas visi misi, maka hubungan di antara mereka makin kuat. Dan kita tidak hanya tangguh secara pribadi, kita tangguh secara punguan. Itu harapan kita, Amang Inang. Ya, baik, kita bisa lihat bagaimana marsaur. Ya, marsaur juga adalah cara bukan hanya begini. Amang Inang piknik juga marsaur. Survei membuktikan, tahukah Anda kurang piknik ternyata dapat membuat tubuh menjadi gampang terserang penyakit. Ya dong akak perempuan saya kalau pilek batuk. Apa kata dokter? Piknik mau? Ya piknik. Karena kita tinggal di Jawa Barat, maka saya suka sekali apa yang dikatakan oleh Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Dibilang begini, penyebab orang cepat marah itu adalah kurang piknik dan kurang selfie. Iya kan? Itu sebabnya tadi Nang, beberapa kita foto sebelum acara dimulai. Ya, itu membuat hati gembira. Jadi kalau Inang, saya ulah muruk, pulang dari sini muruk-muruk, saran saya Inang, sederhana saja, coba selfie. Ya coba selfie, ya. Sendiri aja selfie songonon ya, coba Inang. Pasti rasa, tuh mulai lihat, pasti kita tertawa melihat wajah kita kan. Dihapus musik, selfie, gosong mah di dapur, itu kan. Nah itu dia selfie ya, kita bisa lihat. Yang terakhir Inang, nah ya yang keenam. Jadi tadi ada beberapa yang tidak kita masukkan. Yang keenam, kita perhatikan, ternyata kita bisa tangguh karena kita memberi.
bukan kita mendapatkan. Amang Inang percaya bahwa kita adalah makhluk egois? Percaya? Apa buktinya? Inang tadi foto kita sama-sama ya. Setelah foto jadi, coba lihat fotonya. Pasti wajahmu dulu dicari. Ya kan? Itu biasa. Sekarang saya tunjukkan. Kalau saya digigit nyamuk, pukul sini. Pukul, gatal. Berarti kan harus digarut. Kemana garut Inang? Ke sini kan? Maaf ya, saya ini ketua seksi perempuan. Ikon keluar garutnya. Oh enggak ada, pasti ke dalam. Itu kan, pasti ke dalam. Pukul sini, garut, pukul. Lihat garutnya, kemana? Ke atas. Maaf ya, saya pendeta resort, garutnya ikon tutoru. Jangan dong, tutoru semua ke atas. Mau pendeta resort kek, mau siapa. Dia Inang, taruh sini. Garutnya kemana? Ke atas. Lihat, pukul sini. Pukul sini. Lihat nyamuk. Garutnya kemana? Ke sini. Maaf ya Mang, Inang. Saya preses, garutnya ikut gijang. Nggak ada. Mau dia preses, garut juga ke bawah. Kita lihat Inang. Garutan kemana arahnya? Dari atas ke bawah. Dari sini ke sini. Dari bawah ke atas. Kemana? Dalam. Sifat manusia adalah saya. Sudah cukup 5 lapet di rumah. Masih kurang. Mana lagi? Kurang. Iya, sengaja ke pesta bawa tas. Bukan tas untuk pesta. Tapi tas yang kantongnya banyak. Iya kan? Mana lagi? Karena memang sifat manusia. Wajar Inang? Wajar. Tapi hari ini kita belajar. Manusia tangguh itu banyak memberi. Jadi pulang dari sini. Inang ya. Ketemu dengan Bapak di rumah. Dapat apa tadi di Reformanda? Dapat apa tadi Zoom? Inang bilang, Pak, mulai sekarang saya sudah berubah. Kenapa? Kalau digigit nyamuk, saya garutnya keluar. Iya. Boasa gaberitik inat tahun, itu kan. Pembinaan, tapi gaberitik, itu kan. Baik, kita lanjutkan, Inang. Ya, kita masuk bagian-bagian yang terakhir. Nah, saudara, teman-teman saya di sini, ibu-ibu kami yang di Jawa Tengah, juga yang di Bandung, Jabar Tengdi. Saya meminta kita mulai sekarang. Supaya sehat badan kita dan jiwa kita, minumlah jamu jati kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Pasti kita tangguh. Jamu jati kendi. Iya, orang Solo, Jogja, Semarang, Purwokerto, dah asing lagi jamu. Sekarang kita nikmati jamu jati kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Pasti kita tangguh. Ya, Amang Inang, kadang-kadang sebagai penutup saya, kadang-kadang seorang ibu harus mengalah. Karena disitulah tangguhnya. Betul Inang? Coba perhatikan gambar ini. Semua tarik tambang yang menang itu karena dia mundur. Kalau tarik tambang, yang menang itu bukan yang maju Inang, yang mundur. Tidak pernah kita lihat tarik tambang. Mau nang dohami bah, dah no. Pasti yang tarik tambang itu yang ke belakang. Jadi kalau kita bisa lihat Inang, apa yang menarik? Yang tarik tambang itu adalah yang menang, dia justru yang mundur. Perempuan kadang-kadang tangguh ketika kita Inang mengalah. Disitulah menangnya kita. Tepuk tangan untuk para perempuan kita yang bersedia mengalah. Nah, terakhir Inang. Saya suka gambar ini. Saya mau tanya Inang. Kalau bapak di rumah lagi tidur, renges. Adong rongit, songonon. Apa yang Inang lakukan? Dipastat? Hah? Coba, diapain ini? Tarhilala, itu kan? Tarhilala, mumpung gak akan salah nyamuk kan? Gambar ini ceritanya begini Nang. Tidak semuanya permasalahan bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ini kan cukup, lau, itu kan? Tidak perlu dipastat. Apa artinya nih mau saya sampaikan Inang? Terakhir saya serahkan nanti kepada MC. Perempuan tangguh karena hukum 90-10. Apa itu Inang hukum 90? Saya jelaskan begini. 10%
peristiwanya. 90% itu respon saya terhadap peristiwa itu. Tadi yang lihat dengar kerasak, berarti gangguan mikrofon saya. Itu 10%. 90% respon saya untuk ganti mikrofon. Jadi saya tidak terganggu dengan kerasak-kerasak ini. Hujan datang. Beberapa ibu-ibu kami saya lihat datang ke Reformanda sampai kehujanan. Hujannya 10%. Tapi respon saya itu yang 90%. Jadi Penang, tangguhnya kita bukan karena peristiwanya. Tangguhnya kita karena kita ada kekuatan berespon dari dalam. Izinkan saya menutup sesi sharing ini dengan satu kata. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ada Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang sudah naik ke surga dan dia tidak meninggalkan kita. Menurunkan penolong kepada kita. Yang adalah penolong, yaitu Roh Kudus. Itulah menguatkan kita Inang. Setiap hari melalui masa-masa sulit ini. Pada akhirnya orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Mari kita berdoa. Kita nyanyi bersama-sama sebelum saya serahkan kepada MC. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bagian pertama firman Tuhan telah kami dengar, bagaimana kami bisa kuat hanya karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkanlah firman ini menjadi benih yang terus tumbuh ketika kami menghadapi permasalahan hidup ini di era-era perubahan ini. Kami semakin yakin kami tidak sendiri, tapi kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan sama Inang, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Parlindungan Marpau. Kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa, terlebih-lebih 7 tips tadi. Senang sekali sudah ada yang kirim pertanyaan melalui chat. Ya, pertanyaannya adalah dari Inang Nurmauli Banjarnahor. Ini dari chat ya. Bagaimana hubungan hope atau harapan dengan wanita tangguh? Boleh langsung? Baik, saya langsung saja biar. Ini dari chat ya. Bagaimana hubungan hope dengan wanita tangguh? Wanita tangguh karena dia punya pengharapan. Itu dia. Yang pertama Inang. Yes. Hope lapatanna berharap. Berharap untuk apa? Untuk maju. Hope. H-O-P-E. Pengharapan. Mengharap untuk maju. Cukup di situ? Tidak. Karena firman Tuhan IPK. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi membuat kita tangguh, dangholan pengharapan. Tapi ada iman. Iman karena saya tidak berjalan sendiri. Ada kasih karena saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sekali lagi Nang. Hope lapatanna maju terus. Karena saya tangguh. Hanya satu hope yang artinya berhenti. Apa itu Nang? Tukang parkir. Hope pasti stop. Betul kan? Iya betul. Iya kan? Kalau tukang parkir, hop, pasti stop. Tapi orang Kristen perempuan tangguh, dia maju terus. Gitu Nang. Iya. Ya. Cukup menjawab ya Inang Nurmauli. Selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Bagi Inang yang berada di gereja ini dan Inang yang mengikuti dari Zoom dan juga yang lagi nonton bareng. Boleh Inang bisa angkat tangan atau dikirim lewat chat pertanyaannya. Untuk yang di ruangan ini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya Inang? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, kita yang akan bertanya. Setiap yang menjawab, kita kirim pertanyaan ya Pak Parlin ya. Yang menjawab, Inang di sebelah sini adalah hadiah giveaway untuk pertanyaan, kita yang memberikan pertanyaan dan Inang memberikan jawaban. Di sebelah sini ya Inang, ini berterima kasih sekali untuk para penyumbang. Ini adalah sumbangan dari panitia. Jadi ini giveaway ini adalah untuk pertanyaan, Inang menjawab. Sebelum saya melemparkan pertanyaan, ada yang ingin bertanya? Yang nonton bareng dari gereja atau yang mengikuti melalui Zoom?
Tidak ada? Baik Inang, kita kirim pertanyaan dulu. Yang untuk di gereja ini dulu, baru nanti yang untuk pertanyaan yang mengikuti nonton bareng dan dari Zoom. Ada yang bertanya? Tiar bisa dikabarin ya. Oh iya, silakan Inang. Inang satu aja yang megang mic-nya ya. Ya. Selamat sore buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Marpaung, Perlindungan Marpaung sebagai motivator yang luar biasa memberikan kepada kami perempuan agar kami dapat menjadi perempuan tangguh. Tadi saya ada mencatat 7 perempuan tangguh itu kuasai pikiran dan cara pandang, mampu beradaptasi, terus melakukan perubahan, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, tinggal di dalam Dia dan berdoa, baca Alkitab, memberi dan memberi lebih. Yang terakhir, jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Yang mau saya tanya, sebagai seorang istri, seorang hamba Tuhan, yang sering saya agak mungkin saya katakan agak sulit, di P2-nya itu Amang, yaitu mampu beradaptasi. Terkadang Amang, sebagai seorang istri hamba Tuhan, ketika saya memasuki gereja yang baru, saya akan belajar lagi untuk menyesuaikan diri dengan seksi perempuan yang ada di gereja tersebut. Karena yang saya rasakan lain gereja, lain cara pandang perempuannya. Itu mungkin bukan saya pribadi saja yang mengalami, bahkan mungkin teman-teman saya, karena sebagai istri seorang pendeta HKBP, ketika SK mutasi dari Bapak Opung Eporus, kami harus mengikut suami. Nah, ketika memasuki gereja yang baru, satu yang sering saya lakukan, saya mengamat-amati dulu, saya melihat dulu bagaimana seksi perempuan yang ada di gereja tempat pelayanan yang baru. Nah itu Amang yang membuat terkadang ada kesulitan bagi saya pribadi, karena pasti di setiap gereja pasti ada permasalahan di bagian seksi perempuannya. Itu yang terkadang membuat kami sebagai istri pendeta sangat sulit Amang. Mohon bagaimana cara kami Amang supaya kami bisa semakin lebih dimampukan, bukan curhat, semakin dimampukan dan dikuatkan untuk yang tadi seperti Amang katakan tadi, menjadi seorang perempuan yang tangguh. Terima kasih Amang. Ya langsung aja, cara beradaptasinya. Cek, baik. Kelihatannya masalah Inang adalah masalah semua. Karena kata kunci perubahan, saya ingat seorang tokoh perubahan mengatakan, bukan orang kuat yang mengalahkan orang lemah menghadapi perubahan. Bukan orang pintar mengalahkan orang bodoh. Bukan orang hebat mengalahkan orang yang lemah. Tetapi orang yang cepat dan mampu menyesuaikan diri, dialah yang bisa memenangkan perubahan ini. Dulu dalam psikologi dikenal orang yang bisa memenangkan perubahan adalah mempunyai IQ. Kemudian berkembang mempunyai EQ. But now, Sonari, bukan EQ, bukan IQ, tetapi I can, itu baru bisa. Nah, Inang, kita lihat bagaimana cara kita menyesuaikan diri. Yang pertama, persis kita masuk ke rumah adat Batak.
kita diam. Ini berlaku kalau kita pindah kantor. Inang yang masih berkarir, pindah kantor, ya sama Amang kasih tahu juga kalau pindah kantor, kita pindah berkarir, masuk ke kantor yang baru, ke cabang yang baru, divisi yang baru, langkah terbaik adalah ada yang namanya oleh-oleh, OLE, observe, kita lihat, listen, kita dengar, dan explore, kita gali apa yang ada. Kesalahan orang dalam menyesuaikan diri karena merasa lebih senior, langsung ngatur-ngatur. Disinilah hancurnya proses penyesuaian diri. Oleh-oleh, observe, kita lihat dulu. Inang tadi sudah melihat ya, melihat kondisi yang ada. Kita dengar-dengar supaya seimbang, dengar-dengar apa yang terjadi. Dan kita mulai eksplorasi di mana masalahnya. Yang kedua, kita cari pusat pengaruh. Jadi contoh saya pindah perusahaan, dari pabrik pindah ke BUMN. Yang tahu BUMN itu banyak sekali permasalahan berbeda dengan swasta. Maka yang saya lakukan selain oleh-oleh tadi adalah saya mulai melihat siapa orang-orang yang punya pengaruh di tempat ini. Pusat pengaruh. Nah orang itu yang saya datangi. Tapi saya tidak mau dipengaruhi oleh dia. Ya saya berusaha menunjukkan ide-ide saya kepada dia. Kepada pusat pengaruh ini. Nah kita tahu pusat pengaruh ini bagaimana. Yang terakhir adalah kita mulai bergaul kepada semua orang, semua lapisan. Ya, itu saya karena Inang kan masih baru nih di sini. Saya masih teringat pendeta saya dulu, pendeta Siahan, sudah meninggal di Bandung, di Jambi, tahun 70-an. Tiap hari zaman dulu, tentu berbeda dengan zaman sekarang. Pakai Vespa bututnya, Amang itu mengunjungi jemaat-jemaat, termasuk rumah kami yang bocor-bocor. Waktu itu bedeng guru, dia kunjungi. Masih jauh, Amang itu di sana. Mama sudah sibuk pinjam gula, pinjam kopi ke warung. Pinjam. Dan menongor, pinjam. Berarti apa? Masuk semua. Tapi kata pertama adalah oleh-oleh tadi. Dimanapun kita menyesuaikan diri. Observe, lihat dulu. Listen, kemudian explore. Nah baru kita cari pusat pengaruh dan kita mulai jalani semua. Baru yang terakhir. Jemaat, kalau kita bicara gereja, jemaat tidak selalu mencari pelayan Tuhan yang lebih baik. Karena semua pelayan Tuhan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi jemaat zaman sekarang sedang menunggu-nunggu pelayan Tuhan yang berbeda dengan pelayan yang lain. Pengumuman kita ini, seksi perempuan, banyak ibu-ibu kita belum mau masuk mungkin. Bukan karena mereka menunggu-tunggu baik. Enggak, mereka lagi menunggu apa yang berbeda di tahun ini. Kalau berbeda baru dia masuk. Karena zaman sekarang masyarakat tidak mencari yang lebih baik. Masyarakat selalu mencari diferensiasi. Bedanya di mana. Itulah unique selling point. Demikian Inang. Ya, semoga terjawab Inang. Selanjutnya dari HKBP Cikampek. HKBP Cikampek, ini pertanyaan dari Inang Rosmawati Siagian. Apa tantangan terbesar bagi perempuan tangguh di masa pandemi atau sejak terjadinya physical distancing? Pertanyaannya, apa tantangan terbesar bagi perempuan tangguh di masa pandemi atau sejak terjadinya physical distancing? Ya, tantangan terbesar di perempuan tangguh adalah ketika dia tidak bisa ketemu orang. Itu tantangan terbesar. Dia tidak bisa bertemu orang, sementara hakikat manusia adalah bertemu dengan orang. Hakikat manusia adalah bertemu dengan orang. Inang tahu apa yang terjadi? Ketika kita buka kebaktian offline, mungkin kita ngomongnya hanya begini-begini saja. Mungkin kita tidak ngomongan karena physical distancing. Tapi ketika kita masuk ke gereja ini, ketemu teman kita di sana, hanya begini saja. Itu ada rasa sukacita. Rasa sukacita. Jadi Inang kalau masih takut-takut kebaktian gereja, maka saya undang, datanglah. Karena walaupun kita jauh-jauh, kita lihat teman kita, oh mereka ngangguk-ngangguk karena pakai masker. Pulang-pulang ada kegembiraan. Beberapa lansia di beberapa HKBP, kita bersyukur di Bandung ini ada kebaktian khusus lansia. Tapi di HKBP yang lain tidak ada. Tapi banyak HKBP, banyak lansia-lansia orang Batak kita terpaksa dia mengalami sakit yang bukan COVID. Sekali lagi saya katakan, sakit yang bukan COVID, tapi sakit metabolisme. Salah satunya alami kesepian. Jadi tantangan terbesar
kesepian. Tantangan terbesar kedua adalah kalau punya putra-putri, bagaimana melihat online anaknya tiap hari. Dan anaknya melihat mamanya tiap hari. Saya holan mardaser. Ya, terus demikian. Dan akhirnya mulai ngomel-ngomel. Tantangan ketiga baru yang terakhir, Inang. Yes. Biasanya adalah tantangan ekonomi. Di mana pendapatan berkurang. Tapi tetap saja, saya harus kasih tahu Inang, pekerjaan saya sebagai trainer itu sejak pandemik turun. Tapi hari ini saya kasih tahu sama Inang, bersama dengan Tuhan, saya berkurang, tapi tidak berkekurangan. Tuhan yang sama memelihara hidup saya, Tuhan yang sama memelihara Inang dimanapun kita berada. Tuhan menopang kita. Kalaupun kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Ditopang. Jadi tugas kita apa Inang? Hanya bersandar kepada Tuhan, lakukan yang baik. Itu Inang. Ada lagi? Baik. Ada lagi dari Inang Neti Naiborhu. Bagaimana keterkaitan dan keterbukaan dalam penyelesaian masalah? Apakah kalau ada masalah cukup kita diam saja dengan yang marah? Berarti gini, kalau dia marah, apakah dia tidak usah menyampaikan kepada yang marah? Atau berdoa, minta kepada Tuhan untuk menahan diri dan minta petunjuk dari firman Tuhan sehingga kita mampu mengalah? Dia minta penjelasan. Baik, kalau saya bermasalah dengan orang lain, bermasalah dengan suami, langkah pertama adalah diam. Langkah pertama diam. Berarti bukan berdiam diri. Sekali lagi saya katakan Inang, masalah tidak akan selesai dengan diam. Masalah akan selesai dengan diselesaikan. Jadi kita diam, bahkan ada satu teori di dalam psikologi mengatakan, kalau Anda bermasalah, pindah tempat segera. Jadi kalau kita lagi bermasalah di ruang tengah atau di ruang dapur, salah satu dari Inang harus pergi meninggalkan ruangan itu. Bukan meninggalkan rumah, meninggalkan ruangan itu. Ya, meninggalkan ruang itu entah berkebun lah, benari pohon lah, benari dan sebagainya. Supaya reda. Sudah selesai, disinilah kehebatan perempuan tangguh. Marah dengan suami, jangan tunggu suami pertama kali menegur atau mempermasalahkan masalah itu. Kitalah yang pertama kali. Karena gengsi seorang laki-laki tingginya bukan main. Betul Inang? Betul. Kurang keras, betul? Betul. Jadi dia lebih menunggu. Ya Pak, sudah makan Pak. Gitu naik. Jangan seperti Abraham Lincoln. Abraham Lincoln berkelahi dengan istrinya. Dan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, kalau dia berkelahi, mereka tidak ribut-ribut. Mereka langsung katakan, mulai sekarang tidak bicara. Maka apa terjadi? Pakai bahasa surat. Waktu itu belum ada WA, pakai bahasa surat. Kasih ini, pakai bahasa surat, kasih. Minta kopi, kasih. Ini kasih. Abraham Lincoln punya kelemahan. Selalu bangun kesiangan. Dan dia selalu minta tolong istrinya, belum ada alarm. Satu kali dia harus rapat di Kongres. Begitu dia rapat di Kongres, ternyata Abraham Lincoln, Mang Inang, Abraham Lincoln kesiangan, jam 9 baru bangun, tanpa sadar dia melanggar komitmen dengan istrinya. Ma, kenapa saya tidak dibangunin? Istrinya bilang apa? Pak, sudah saya tulis di tempat tidur. Pak, bangun jam 6. Jadi, Mang Inang, kehebatan wanita tangguh adalah jangan tunggu orang lain memulai untuk menyelesaikan masalah. Kita harus buka pintu. Setelah buka pintu dan nyaman, barulah gini tadi Pak. Anak kita itu kan sudah besar. Sudah saatnya lah kalau dia minta motor. Kebetulan kita punya uang, gimana menurut Bapak? Ya tapi gini-gini. Ya cobalah kita pikirkan Pak. Di sini baru ada solusi. Inang, masalah dimulai karena komunikasi. Masalah selesai juga karena komunikasi. Di balik itu haruslah ketika sudah menyelesaikan itu, Inang tetap nomor satu adalah berdoa. Itu sebabnya ora et labora. Saya banyak pengalaman Inang, bahkan untuk ngomong pun saya tidak bisa. Bermasalah dengan teman kantor, untuk ngomong pun tidak mampu. Untuk itu pun saya berdoa. Tuhan, saya tidak mau mendiamkan ini. Saya harus bicara. Karena ini masalah pekerjaan. Beri saya hikmat. Tuhan buka 1001 jalan untuk memulai percakapan itu. Jadi Nang, siapakah kita ini? Tidak ada yang bisa. Jangan ikutin kata-kata psikologi yang mulai ngawur-ngawur. Kamu bisa kalau kamu berpikir bisa. Enggak.
Kita bisa karena Tuhan bisa dan bersama dengan kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Untuk bisa memulai sesuatu pun kita harus memohon pertolongan Tuhan. Dan disitulah kita bisa tangguh. Itu. Ya. Thank you. Terjawab ya Inang. Selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung dari Zoom. Inang Juliati Sitompul. Mungkin kamera bisa diarahkan langsung ke Inang Juliati Sitompul. Ya, silakan Inang Juliati Sitompul. Ya, silakan Inang. Silakan Inang. Dibuka dulu. Arlin. Tadi sih jadi saya udah kejawab juga sih tadi. Tadi saya Masih di mute itu Inang? Masih di mute? Ya. Sudah di unmute dari sini. Ya. Silakan Inang. Sudah kedengaran? Sudah Inang, silakan pertanyaannya. Terima kasih Bang Parlin. Tadi sih jawab karena aku di awal kan yang tadi itu bagaimana kalau di gereja kita ada permasalahan yang barusan sih itu tadi diam dulu, tenang, baru berdoa tadi. Tapi kira-kira karena di gereja kita kan kompleks permasalahannya, selain yang barusan lagi enggak Bang Parlin? Kan tadi barusan emang kalau bisa pindah tempat, berdiam diri dulu, berdoa, kira-kira konseling yang lebih gimana lagi ada nggak? Kalau terjadi blok-blok di antara Pungwan Ina atau antara parokuan gitu. Oleh teh Bang Perlindungan. Ya, baik, terima kasih Inang. Ada satu lagi cara kita. Inang carilah mentor. Mentor itu adalah seorang ibu kalau yang lebih tua dari kita, yang kita tahu lebih bijak dari kita, yang kita tahu lebih lebih rohani dari kita. Kita perlu bimbingan beliau. Sampai hari ini di usia saya yang sudah berusia 52 tahun Inang, saya masih mempunyai seorang mentor. Jadi kalau saya ada masalah, saya tanya bagaimana nih Bang? Bagaimana nih Bang? Mentor saya itu adalah yang 2 tahun di atas saya ketika mahasiswa, dia adalah juga kakak kelas saya. Dan kami dulu sering PA, sampai sekarang jadi mentor. Bagaimana ibu saya melalui masa-masa sulit. Masa-masa sulit ketika masih kecil. Ibu saya tidak punya banyak teman. Tapi ibu saya pergi ke rumah istri seorang Sintua, di rumah Sintua. Kalau bapak sudah mulai tidak nyaman di rumah, maka mama pergi kasih tahu kepada kami, kasih tahu bapak, aku pergi ke Inang itu, ke rumah Inang itu. Di rumah itu hanya curhat dan curhat. Kemudian Inang itu mengatakan begini, pulang sudah ada kesegaran. Jangan lupa Inang, harus curhat. Kenapa curhat? Bahasa psikologi, Inang yang di sini psikolog, kita tahu istilah katarsis. Katarsis itu adalah mengeluarkan unek-unek. Bisa dengan curhat. Tapi di orang Batak, kita curhat bisa kemana-mana. Ya, kemana-mana. Akhirnya curhat sama siapa? Kadang-kadang ini lucu. Ada ibu-ibu curhat sama biangnya di rumah. Susah sekali ini. Coba bagaimana. Dia gitu kan. Carilah satu orang. Kalau perlu Inang, mohon maaf. Jangan orang Batak. Orang Jawa, orang Sunda, orang Chinese, orang apa saja yang kita tahu rohani lebih tinggi dari kita. Itu pertama. Bagaimana mengatasi blok-blok? Nah ini. Sampai kapanpun tetap ada blok-blok. Betul? Betul. Iya, tetap ada blok-blok. Nah, kita yang sudah punya komitmen hari ini, tidak mau ngeblok sana, ngeblok sini. Masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Saran saya kepada pengurus untuk mengurangi blok-blok adalah seringlah membuat kegiatan seperti ini. Tepuk tangan untuk kita para pengurus sudah sekali. Baik. Ya, terima kasih banyak. Ya, thank you. Ini tinggal pertanyaan terakhir ya Inang, karena waktu terus berjalan. Ini dari via Zoom, Inang Rohani, boleh kamera diarahkan langsung ke Inang Rohani. Ya, Inang Rohani. Yang nonton bareng. Boleh Inang yang ya langsung ke Inang Rohani. Ya. Dibuka dulu mute-nya ya Inang. Bukan hanya terima kasih emang, bukan pertanyaan sih Inang, sangat diberkati dengan
webinar ini, jadi semakin ada semangat gitu loh, Inang. Bukan pertanyaan, Nang. Oh, iya Inang. Oh, apresiasi aja ya. Ya, Terima kasih apresiasi, sekali, Inang. Inang. Ya, terima kasih sekali Inang ya. Baik, tidak karena banyak sekali pertanyaan, tidak mungkin semua sekarang. Cek. Ya. Closing. Ya, kita mau melemparkan pertanyaan dulu ya Inang. Ini untuk yang di sini dulu. Perempuan itu adalah penolong yang sepadan. Tertulis di mana itu di Alkitab? Langsung angkat tangan Inang yang bisa menjawab. Itu pertanyaan untuk yang hadir di HKBP Reformanda. Perempuan itu adalah penolong yang sepadan. Itu tertulis di Alkitab di ayat berapa? Di kitab apa dan ayat berapa? Satu orang Inang ya. Sebutkan namanya Inang. Dikasih mic-nya dulu Inang, ya. Saya dengan Inang Rebeka Silalahi dari HKBP Sisingamangaraja Cimahi, ya. Ayat Amsal 17 ayat 6. Salah Inang. Salah. Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, di atas ya. Kencang Inang suaranya. Namanya siapa Inang? Oh iya. Berapa Inang? Kejadian? Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Hadiahnya mau langsung atau nanti? Hadiahnya nanti aja ya, biar menghemat waktu. Pertanyaan kedua, untuk seluruh, tolong diperhatikan host kami, untuk seluruh Inang yang mengikuti melalui Zoom, ya. Pertanyaannya adalah, apa arti hukum 90 berbanding 10? Untuk seluruh peserta yang mengikuti melalui Zoom, ya. Semarang itu? Udah? Siapa yang jawab? Semarang? %90 respon dari peristiwa, 10% peristiwa. Ya, betul. Kita kasih tepuk tangan, 90% adalah respon. Yang terpenting Inang adalah respon. Jadi 90% adalah respon dari peristiwa itu. Dicatat ya, siapa ya? Pertanyaan selanjutnya. Udah dicatat ya Tiar, siapa namanya yang tadi? Semarang Barat, langsung di-chat Inang namanya ya. Supaya kita tahu memberikan hadiahnya ya. Pertanyaan selanjutnya, ini masih untuk Inang yang mengikuti melalui Zoom. Nats pembuka yang disampaikan Bapak Parlindungan Marpaung diambil dari mana? Nats pembuka yang disampaikan oleh Bapak Parlindungan Marpaung diambil dari mana? Ini untuk pertanyaan kepada Inang yang mengikuti melalui Zoom. Inang tolong disebut nama dan gerejanya. Ya Inang, untuk yang mengikuti dari Zoom, sebutkan nama dan alamat gerejanya. Siapa? Juliati Sitompul. Semarang Barat. Ya. Semarang Barat. Jawabannya Inang? Ya Inang Juliati. Inang yang mana? Juliati Sitompul. Itu dari gereja? Ya. Ya, dijawab Inang. Timur. Ya. Bandung Timur. Ya Inang, jawabannya. 12 ayat 2. Hah? Salah Inang. Tuan budimu. Salah Inang ya. Oke, ganti. Siapa lagi yang bisa menjawab? Masih dari Zoom Inang. Cikampek. Cikampek siapa Inang? Majuan, geseran. Roma 5 ayat 3 sampai 6. Roma 5 ayat 3 sampai 6. Ya.
Ya, kita kasih Nama gereja, nama lihat gereja mana? Situanya, Situa Ulita. Ya, dicatat ya. Terima kasih, Ina. Baik. Pertanyaan selanjutnya di dalam gereja ini ya. Untuk kita yang ada di dalam gereja ini, berapa huria di Jabar Tengdi? Berapa huria di Jabar Tengdi? Ya, Ina sebutkan nama dan gereja. Huria, bukan resort ya, Huria. Aku ngakal. Kita lanjut di dalam gereja ini. Biru. Ya. Aduh, pakai berdiri juga. Dengar orangnya masih lihat ke situ. Berapa? 16 Surya. Wah, mungkin. Pokoknya tanyanya betul tidaknya tanya Betul atau tidak, Mas? Iya, kita tanya Amang yang Purus. Betul enggak, Inang? Amang? Amang Preses? Salah. Iya. Berapa huria? Pertanyaannya berapa huria? Berapa huria di distrik 18 Jabar Tengdi? Ya, silakan Inang. 40 huria. 40 huria di distrik 18 Jabar Tengdi. Kita tanya Amang Preses, benar Amang? Salah. Oke. 40. Nanti kalau tidak ada di sini kita lempar ke Zoom ya. Ya. Baik, ayo Inang, berapa? 44. 44 huria, betul Amang? Ya, betul, 44 huria. Cocok. Catat nanti namanya Inang ya. Baik, ini ada permintaan yang mengikuti melalui YouTube. Yang mengikuti melalui YouTube karena channelnya di banyak sekali. Ini yang mengikuti melalui YouTube. Inang Interlerki Bruna 70. Terkadang menjadi perempuan tangguh membuat suami menjadi kurang bertanggung jawab. Karena dia yakin istrinya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhirnya capek sendiri. Bagaimana pendapat Amang? Baik, Amang Preses saya minta tolong. Kita cari waktu, kita bikin yang serupa untuk bapak-bapak. Ya, tepuk tangan Inang ya. Iya. Ini yang melalui Bapak-bapak dan pria persis seperti ini kita yang melalui buat. YouTube, sorry. Khusus untuk bapak-bapak. Nah, justru begini ya, Margaret Thatcher. Dia adalah Perdana Menteri Inggris. Dan dia tangguh dan terkenal dengan wanita tangguh. Kemudian kita tahu Ratu Elizabeth II. Dia adalah nomor 1 di Inggris. Tapi begitu sampai ke rumah, dia tetap taat kepada suaminya. Suami akan mundur kalau perempuan tangguh itu mulai ngatur-ngatur. Bahoma. Tapi kalau sudah tahu, biasanya kalau kami laki-laki, ya perempuan itu Inang di rumah tanya, misalnya, Pak ini begini. Kalau laki-laki biasa kan begini, menurutmu bagaimana? Menurut saya begini. Oke, tidak jadi masalah. Artinya pengambilan keputusan walaupun sudah tahu jawabannya kita sudah ngerti, tetap mintalah pendapat untuk mengambil keputusan. Baru ada keterlibatan. Sehebat-hebatnya. Saya mengenal ada banyak orang Batak yang jenderal-jenderal sebagai perempuan di TNI dan Polri. Tapi begitu dia masuk ke rumah, dia adalah ibu rumah tangga. Karena jabatannya ada di instansi. Di rumah dia adalah seorang ibu. Memang dia tangguh, tapi dia tahu pemimpin rumah ini bukan saya. Saya jenderal di Mabes, tapi di rumah ini saya prajurit karena jenderalnya adalah Bapak. Nah, hanya berbagi peran saja. Kemungkinan besar bisa. Ya, terima kasih. Terjawab ya Ibu Inang Interlerki Bruna 70. Ini masih juga yang mengikuti dari YouTube PPD. Inang Aurel Boru Pasaribu. Tadi kata Amang Marpaung beda takdir dan nasib kalau takdir itu dari Tuhan. Kalau nasib itu terjadi seizin Tuhan nggak Amang? Baik. Nasib setiap kehidupan kita Amang Inang tidak ada yang lepas dari kontrol Tuhan. Itu dia Inang ya. Tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas. Ya, jadi contohnya Bapak di rumah merokok, minum tuak,
merokok seperti kita di kampung sana misalnya. Terus dan sebagainya. Dan itu tiba-tiba di usia 60, di usia 70 dia mulai mengalami sirosis hati. Nah, berarti apa terjadi? Itu pilihannya. Pilihannya. Karena Tuhan tidak mengekang hidup manusia. Tuhan hanya menyertai dan tetap memberikan kebebasan kepada kita. Nah, kebebasan silakan mau atau tidak gitu. Apakah seizin Tuhan? Kalau perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan sudah dipastikan tidak seizin Tuhan. Gitu. Nah, ya. Nah, ada satu kata yang menarik, Inang. Berdoa begini, Inang. Ini menarik. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yohanes dikatakan, mintalah apapun yang kamu minta akan diberikan. Jangan salah, Inang, dengan ayat itu. Begitu banyak orang meminggirkan ayat itu. Pokoknya minta apa saja di dalam Tuhan pasti disetujui. Minta apa saja pasti disetujui. Ayat sebelumnya ditulis tadi sudah dikatakan melekat dan kita tinggal. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka permintaan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti disetujui. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, masalah sekarang bukan minta atau tidak, tinggal di dalam Tuhan, maka ini enaknya kita. Cara kita berbicara pun diajari Tuhan untuk meminta sesuai dengan kehendaknya. Jadi nasib itu kehidupan manusia berada di dalam kontrol Tuhan. Tetapi yang diatur oleh Tuhan, dia akan maju. Yang tidak mau diatur oleh Tuhan, mungkin Tuhan akan melepaskan. Tetapi membiarkan terlebih dahulu sampai akhirnya berhenti. Sebelum saya ingat satu kata di gempa bumi di Pennsylvania. Seorang mandor, dia sedang jalan-jalan mengontrol hasil kacau balau semua hasil gempa bumi. Tiba-tiba menginang, mandor tersebut sedikit ada kabel, dia mau nyentuh kabel. Yang di belakang anak buahnya bilang, "Pak, mundur! Pak, mundur!" Mandor ini dia mulai tidak dengar. Mandor ini tidak, "Pak, mundur!" Karena sebentar lagi dia melangkah, mati dia karena listrik tersebut. Mundur! Apa yang dilakukan anak buahnya, Amang Inang? Dia ambil batu, dilempar kepala mandor tersebut. Langsung kena kepalanya. Dan berdarah. Dan dengan keadaan marah, dia lihat ke belakang. Kemudian staf di belakang hanya katakan, di depan itu dengan bahasa isyarat. Begitu dilihat, itu ada listrik sedang mengalir. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita diketok supaya kita balik. Nah, kalau bisa jangan diketok dulu, tinggallah di dalam Dia. Itu Inang. Ini pertanyaan banyak sekali, tapi waktu terus berjalan. Ini pertanyaan terakhir ya. Dari Inang, dari Nyonya Pendeta Simarmata Boru Hutasoid, HKBP Jalan Lurah, Cimahi. Bagaimana cara taat kepada suami yang tidak taat kepada Tuhan? Padahal kita harusnya mengarahkan suami untuk taat kepada Tuhan. Jadi gimana caranya taat kepada suami sementara suami tidak taat kepada Tuhan? Iya. Bagaimana cara taat kepada suami sementara taat kepada Tuhan? Suaminya nggak taat. Ya. Contoh Inang. Kalau suami melakukan sesuatu yang melanggar Alkitab, maka Inang tidak perlu taat kepada suami yang melanggar firman Tuhan. Di luar itu, taatlah. Karena itulah salib yang kita pikul. Contoh sederhana, misalnya. Kita ini sudah makin terpuruk usaha ini. Tampaknya kita harus menemui datu di sana. Ada datu di sana marga Marpau. Bagus sekali. Ya Inang. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai Inang yang notabene sudah melekat kepada Tuhan, maka di situ kita tidak taat. Kenapa? Kita taat kalau suami taat. Kalau suami tidak taat kepada Tuhan, kita lihat contohnya. Mas, sekarang dosa ke gereja. Udahlah, dosa ke gereja. Matikan aja semuanya. Habis listrik, habis begini. Berarti kan ini melanggar perintah Tuhan. Ya. Maka saya bisa melawan ketidaktaatan kepada Tuhan tersebut dengan tetap melakukan. Karena siapa yang ikut Kristus, dia harus pikul salib setiap hari. Nah, bagaimana caranya menyampaikannya? Ini yang penting. Ada satu rumus komunikasi untuk para ibu di sini. Tegas kepada prinsip, tapi lembut di dalam penyampaian. Ini syaratnya. Unak pola berteriak-teriak histeris.
Ya, tegas pada prinsip. Kalau Bapak mau tidak ke gereja, Mama sudah bilang, enggak apa-apa. Tapi mohon izin, Mama tetap ke gereja online. Ngapain pergi-pergi ke gereja? Covid begitu-begitu. Baik, di rumah saja online. Baik, Inang. Kalau sudah begitu, ikuti di rumah. Iya kan? Ikuti di rumah online. Ya, kita harus taat saja. Sampai luluh hatinya. Jadi pelajaran dari orang tua saya, segalak-galak apapun Bapak, Mama tetap taat. Karena Mama tahu, ini masih dalam Tuhan. Ini masih dalam Tuhan. Ini masih dalam Tuhan. Inang tahu apa yang terjadi? Tiap hari rumah itu bisa disapu 10 sampai 12 kali. Pokoknya bersih karena Bapak dibesarkan di lingkungan perkebunan yang orang Belanda. Bersih sama sekali. Semuanya bersih sama sekali. Jadi ya selama itu tidak melanggar Tuhan, ikut. Tapi suatu kali Bapak bilang, tidak perlu malam tahun baru. Malam tahun baru tidak perlu. Ngapain kita malam tahun baru? Tetap saja begini-begini terus. Maka Bapak tidak taat sama Tuhan. Maka Mama melanggar ketidaktaatan tersebut. Tetap berdoa. Ketika itu tidak ada nyanyi. Hanya berdoa saja. Kemudian berdoa saja, mengucap syukur, selesai. Jadi tidak mengikuti tata gereja. Hanya doa saja, selesai. Kita bisa melanggar ketaatan tersebut bukan melawan. Tetapi tetap melakukan yang benar. Tegas kepada prinsip lemah lembut di dalam penyampaian. Saya hanya satu hal yang saya bisa sampaikan ini. Apapun yang kita lakukan, kalau kita minta sama Tuhan, ini pengalaman hidup, maka Tuhan sendiri akan mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi suami yang tidak taat. Mama sudah meninggal 2003, baru beberapa tahun kemudian Bapak berubah. Itu bukti buah dari pertolongan Tuhan itu bukan seperti gigit cabai. Kita tidak ada, semua akan berubah. Itu dia. Ya. Terima kasih. Terjawab sekali ya Inang Pendeta Semarmata Boru Tasoid. Baik Inang, waktu terus berjalan, memang masih banyak pertanyaan. Semoga badai Covid segera berlalu jadi kita bisa bertemu secara langsung. Karena ini luar biasa sekali animonya, tapi kalau dilanjutkan ini sampai besok. Baik Inang, jangan langsung meninggalkan Zoom karena kita masih akan ada foto bersama. Dan acara ini belum selesai, kami menyerahkan kembali ke tangan MC kita. Dan saya closing statement. Ya. Iya. Oh mau gender. Oh iya. Boleh. Ya. Satu. Oh. Ya. Ini satu-satunya Amang yang bertanya. Bu Inang. Ya, silakan Amang, silakan. Alana dohot peserta jadi ya, silakan Amang. Jadi mendistribusinya ada ya. Ya. Timbang nanti dapat sertifikat atau enggak ada distribusinya. Ya. Jadi au padita patar pulinando Pak Pado. Makobasi di AKBP Resort Bandung Barat. I have proposed about the meeting. Parjulu menjadi iron human atau ya seorang perempuan yang kuat ya, Thatcher, iron woman. Pertama saya lihat wanita yang tangguh itu adalah dia yakin ciptaan Tuhan. Dia yakini dia dulu bahwa dia itu ciptaan Tuhan. Ya, dia tidak tercipta dari dunia ini, tapi dia tercipta dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus bangga menjadi seorang perempuan. Ya, dia harus bangga. Nah, karena banyak perempuan tidak bangga menjadi seorang perempuan. Ya. Itu sebabnya mau dia merubah ya, sekarang bisa merubah. Yang ketiga, dia percaya dia harus bangga siapa dirinya. Ya, dia harus bangga siapa dirinya. Nah, jadi jangan mau dia diciptakan bagaimana orang lain, maunya saya begitu. Enggak. Nah, maka itu saya lihat ada 3 ya kebanggaan seorang perempuan yang menjadi iron human. Bahwa kau ciptaan Tuhan. Yang kedua ya bahwa kau seorang perempuan. Yang ketiga percayalah siapa dirimu. Ya, yakini apa yang ada padamu.
Ima usulamang, I have proposed to the meeting on Melete. Ya, terima kasih Amang. Kita berikan tepuk tangan dulu Ya, untuk kita kasih tepuk, satu-satunya peserta yang memberikan pernyataan dan juga dari seorang bapak, ya? Oke. Terima kasih Amang. Masih. Ya. Oke, saya langsung saja biasa Langsung closing. saja ya. Baik, Inang, saya akan closing statement. Terima kasih Amang. Kita harus bangga sebagai seorang perempuan. Saya setuju. Setuju, Inang? Dia sebagaimana seorang yang sudah mempunyai suami lebih dari 5 yang di Alkitab. Dia bangga bukan karena suaminya banyak. Dia bangga karena dia sudah menikmati air hidup itu. Maka kebanggaan kita tertinggi Amang, Inang, adalah karena kita sudah punya Kristus. Itu kebanggaan tertinggi kita. Mau kena COVID atau tidak kena COVID, nasa jolma ikon mate. Pertanyaannya setelah mati kita kemana? Itu yang menjadi kebanggaan. Aku anak Allah. Aku adalah sudah diselamatkan. Itu kebanggaan kita. Baik, Amang Inang, saya akan tutup sesi hari ini dengan satu slide terakhir. Ya, setelah itu akan kita putarkan film yang cukup menarik di sini. Inang yang di Zoom masih ada semuanya? Halo, masih ada di Zoom? Iya, coba dibuka Zoom-nya, Iya, masih ada di Zoom? Iya, ternyata masih lengkap. Waduh, masih lengkap. Coba semuanya Inang, semua kita berikan tepuk tangan untuk sesi kita hari ini. Sebentar. Tepuk tangan perempuan itu bukan lihat saya, senyum kiri, senyum kanan. Tepuk tangan perempuan. Amang Parlin, boleh nggak kita sekarang mau ambil foto dulu? Boleh, Ya, silakan. kita foto dulu ya, Ya. yang Zoom terutama. Ya, silakan host kami. Iya, coba berikan senyuman yang terbaik. Open kamera, semua open kamera. Ya, slide saya juga ditutup dulu Pak, slide-nya. Baik. Ada berapa layar yang akan difoto? Ya, kita akan open kamera dan kita akan foto bersama. Ya Inang, bisa dibantu? Kasih kodenya 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Beri senyuman. Iya. Ganti slide. Ya. Silakan Inang. Gaya bebas. Gaya bebas Inang. Ya. Terima kasih. Slide berikutnya. Buka kameranya Inang. Semuanya. Open kamera. Open kamera Inang. Oh, hanya nama aja. Ya, oke. Selanjutnya. Ya, hanya nama ini. Ya, ya. Sudah semua, Amang? Belum. Gaya bebas, Inang. Ayo senyum. Biarpun sudah lapar barangkali. Iya, satu lagi. Ada Inang Melva. Senyum, ya. Sudahkah? Sudah, oke. Terima kasih. Ya, silakan closing statement-nya. Baik, baik, Amang Inang, mari kita semuanya sama-sama. Joshua, tolong diputar My Boni. Iya, tadi saya katakan bagaimana caranya kita menangkap. Jadi coba tangan kita begini Amang. Ini permainan khusus sekolah minggu, tapi dimainkan di acara anak-anak. Teman-teman yang di Zoom, ya layar saya bisa dimatikan dulu, kita pakai Zoom. Ya, tangannya begini semua Inang, tangannya begini semua. Ya, nanti saudara akan dengar lagu. Ya, ada lagu My Boni, kita tangan begini. Iya, My Boni. Iya. Pada waktu kata-kata bring back, maka tangan kita Amang Inang tangkip kayak begini. Bring back begini. Artinya apa? Banyak ibu-ibu kita yang mungkin kena pandemik tidak bersama dengan kita, mungkin karena kesibukan. Kita yang hadir di sini harus bring back, membawa mereka kembali. Supaya seksi perempuan Jabar Tengdi makin hari makin mantap. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, mari semua Inang yang di Zoom, kita sama-sama semuanya tangannya begini. Ya, musik kita putar sekarang. Lebih keras suaranya. Iya. Awas. Ya, sama-sama. My body is over the ocean. My body is over
back my body to me. Bring back, oh bring back my body to me, to me. Bring back, oh bring back my body to me. Bring back, oh bring back my body to me, to me. Bring back, oh bring back my body to me. Bring back, oh bring back my body to me, to me. Bring back, oh bring back my body to me. Tangan semuanya. Perempuan. Inang pukul meja, tidak sakit lagi kan? Karena sudah tangguh. Saya Holani dipukuli, jadi sudah kebal. Tangguh karena kita terus menghadapinya. Baik, saya masuk slide yang terakhir. Inilah dia slide yang terakhir, yaitu kalau kita bawa mobil. Nah, kalau kita bawa mobil, ya slide-nya bisa ditampilkan. Kalau kita bawa mobil, ini yang menarik adalah biasanya kalau kita bawa mobil yang paling penting adalah kaca depan lebih besar daripada kaca spion. Betul Inang ya? Ya. Dan semua mobil rata-rata punya kaca spion. Tetapi semua orang bawa mobil pasti matanya ke depan. Tidak pernah saya lihat seorang perempuan bawa mobil. Saya holan spion di bereng. Saya holan spion di bereng. Tidak pernah. Pasti ngelihatnya kemana? Ke depan. Karena dia tahu depan itu tujuan saya. Loh, spion perlu enggak? Perlu. Supaya saya tidak jatuh lagi. Supaya saya tidak celaka. Jadi Nang, mari kita lihat ke depan. Kita lihat pengharapan kita ke depan. Dan tetap belajar bahwa dulu kita pernah melakukan sesuatu dan kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini jangan lagi kita pakai istilah tetapi. Pakailah istilah meskipun. Berkata apa tadi di sini? Saya mau hadir di perempuan. Tapi hujan dibalik. Meskipun hujan, saya akan datang. Kalau Inang ngomong itu didengar oleh telinga kita sendiri, maka akan masuk ke dalam pusat ini, akan membakar semangat kita. Saya mau saat teduh, tapi songona loja, meskipun loja, saya tetap ini. Di dalam ilmu yang saya pelajari, kalau 3 bulan kita memakai kata-kata ini terus, maka kita pun pola pikir kita akan menjadi positif. Meskipun tidak punya uang, saya akan tetap berjalan bersama Tuhan. Meskipun tidak ada uang, saya akan tetap berdoa, tidak madeli. Karena saya tahu Tuhan tetap pelihara. Meskipun itu yang terbaik, Mang Inang. Ya, sesuatu yang perlu kita lakukan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Iya. Yeah. Film tidak jadi diputar, kita langsung menyanyi bersama-sama. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Melayani, Melayani. Ingat Inang, tingkatkan pelayanan kita di rumah, di gereja, dimanapun kita berada. Sambil kita berdoa, kita nyatakan melayani. Satu, kita bernyanyi bersama-sama. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Sesuai dengan lagu kami Tuhan, kami ingin lebih sungguh lagi melayani. Mimbar kami tidak hanya di pelayanan di gereja. Mimbar kami yang utama sebagai seorang perempuan ada di rumah. Kami ingin meningkatkan pelayanan kami. Dan lebih sungguh lagi dalam melayani. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami tidak bisa sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk melekat kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk rendah hati. Mampukan kami juga Tuhan untuk semakin tangguh. Karena kami tahu kekuatan kami hanyalah daripada Tuhan. Satu firman Tuhan yang kami teguhkan setiap hari. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Kami mau menantikan Tuhan setiap hari. Karena dari situlah kekuatan kami sebagai seorang perempuan untuk melalui masa-masa yang penuh perubahan ini.
Firman-Mu sudah selesai disampaikan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memeteraikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Inang. Horas. Horas. Shalom. Horas. Shalom. Shalom. Horas. Horas, horas. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Horas, horas. Perempuan Tangguh. tangguh. Tepuk tangan perempuan. Senyum kiri, senyum kanan. Silakan, Kak. Ya, terima kasih ya Mang Parlin dengan Marpaung, motivator handal kita. Baiklah, kita sudah menjanjikan sebelumnya bahwa ada sertifikat untuk yang mengikuti seminar, webinar ini. Baik yang mengikuti secara online ataupun yang langsung di gereja ini. Maka saatnya lah kita akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis